Bab 1141. Kutukan Lucifer. Sejak keluarga Su Qingqing hancur setelah ayahnya kehilangan semua aset keluarga karena berjudi, dia jarang membicarakannya. Bagaimanapun, Su Qingqing baru saja melahirkan, tetapi orang tuanya bahkan tidak datang menjenguknya. Ayahku kabur dari rumah, aku tidak tahu kemana dia pergi. Su Qingqing menggelengkan kepalanya tak berdaya, air mata berlinang di matanya. Kemudian, ibuku juga pergi. Aku satu-satunya yang tersisa di keluargaku. Gadis malang itu pasti sangat menderita. Namun, ia tidak membicarakannya. Karena itu, tidak pantas bagi Xiaoyu untuk ikut menyelidiki. Xiaoyu tahu bahwa mereka berdua berada dalam kesulitan yang sama dan sama sekali tidak meremehkannya. Lagi pula, tidak mudah menemukan gadis yang baik sekarang. Jangan sedih. Ini semua salahku, seharusnya aku tidak mengungkitnya. Xiaoyu duduk di sisi tempat tidur Su Qingqing dan berkata lembut, tidurlah lebih awal, aku akan menjagamu selama ini asalkan kamu tidak keberatan dengan kecerobohanku. Oke. Su Qingqing tersenyum cerah dan berkata, terima kasih. Hong Dali, yang telah kembali ke villa untuk beristirahat, tiba-tiba menerima perintah dari sistem. Misi tersembunyi. Teman sekelasku yang dulu telah selesai. Kakak baik tuan rumah, Siang Xiaoyu, sedang menjaga Su Qingqing. Peringkat misi. Level S hadiah misi, 50 poin prestasi. 50 poin prestasi diterima. Hong Dali berbaring di sofa dan memainkan ponselnya sambil tertawa. Hehe, hehehe, aku dapat 230 poin prestasi lagi di perjalanan ini. 70 poin dari yang terakhir, 30 poin dari misi sampingan, 80 poin dari geng naga hitam, dan 50 poin dari mengurus Su Qingqing. Aku bisa menukarnya dengan 2 potong Eternal Suite, wahahaha. Keren. Raja Iblis tertekan. Kau mendapatkan poin prestasimu dengan begitu mudahnya. Membandingkan itu menjijikkan. Tidak ada cara untuk membandingkan manusia dan iblis. Saat aku masih berlatih, mayat-mayat bergelimpangan di gunung-gunung berdarah. Aku membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya sebelum aku menjadi Raja Iblis. Kau mendapatkannya dengan begitu mudah. Tidak ada cara untuk membandingkan. Ya, setiap kali Hong Dali menyelesaikan tugas dan mendapat poin prestasi, Raja Iblis akan menjadi sangat tertekan. Tak ada pilihan. Atribut Eternal Suite yang ditukar dengan poin prestasi begitu hebatnya sehingga bahkan monster seperti Raja Iblis yang telah hidup puluhan ribu tahun pun menginginkannya. Tingkatnya sungguh berbeda dari perlengkapan biasa. Ini curang. Sudah cukup, jangan khawatir. Saat aku kembali, kau bisa membuat beberapa artefak iblis dan menulis beberapa buku panduan keterampilan. Hong Dali menyeringai dan berkata, aku punya ide bagus, dan kau akan sangat membantu. Ide apa? Mendengar itu, Raja Iblis penasaran. Katakan padaku, biar kulihat apakah itu menyenangkan. Rahasia surga tak boleh dibocorkan. Kau akan tahu nanti. Hong Dali tersenyum dan berguling. Tidur, tidur. Kita pulang besok. Di Divine College. Di mana Bei Yuanxing? Keluar dari sini. Kong berdiri di ambang pintu kamar Bei Yuanxing dan berkata dengan dingin, beraninya dia berbohong padaku. Pria di depannya adalah seorang master, pilihan surga. Dia bukan lelucon. Bei Yuanxing berjalan keluar dengan gemetar dan bertanya, Saudara Kong, ada apa? Apa kau tidak berhasil bertemu Gu Feifei dan Hong Dali? Tentu saja aku bertemu mereka. Kong membuat Bei Yuanxing terlempar lebih dari 10 meter ke belakang hanya dengan satu pukulan. Mereka menyerah. Yah, Bei Yuanxing harus menerima kenyataan bahwa ia telah merencanakan sia-sia lagi. Ia segera berdiri untuk menenangkan Kong. Kak Kong, aku tidak menyangka mereka akan mengaku kalah begitu saja. Gu Feifei memang sangat kuat. Aku sudah tidak tertarik lagi. Kong berbalik dan pergi. Yang kuinginkan sekarang adalah apakah ada orang berkuasa di keluarga Beimu. Beraninya kau berbohong padaku. Apa kau pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Bei Yuanxing benar-benar tercengang kali ini. Kong tidak bertarung dengan Gu Feifei dan Hong Dali, tetapi kembali mencari masalah dengan keluarga Bei. Kak Kong, tunggu. Bei Yuanxing kesulitan memahami situasinya. Tidak masalah jika kau tidak berkelahi dengan Gu Feifei dan Hong Dali. Keluarga Bei kita tidak bersalah. Keluarga Hong dan Zhu telah mengajukan tantangan pembatalan pernikahan. Suara Kong terdengar dari kejauhan. Hanya keluargamu yang bebas sekarang, jadi aku hanya bisa mencari masalah di sini. Aku tidak akan memanfaatkan orang lain. Yah, dia benar. Keluarga Hong dan Zhu akan segera bertengkar. Meskipun Kong senang berkelahi, dia bukan orang bodoh. Jika dia pergi menemui kedua keluarga itu sekarang, itu seperti menambahkan bahan bakar ke api. Mereka akan menjadi musuhnya. Jadi,
Lebih baik dia menghibur diri dengan keluarga Bei sekarang. Namun, masalahnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Lucifer terpojok oleh Bei Yuanxing terakhir kali. Bahkan kelinci pun menggigit ketika terpojok, apalagi Lucifer, malaikat kesialan dengan IQ 200. Jadi dia mengutuk seluruh keluarga Bei Yuanxing. Kutukan Lucifer sangat aneh. Tak seorang pun bisa merasakan dampaknya, bahkan mereka yang terdampak. Kutukannya membuat orang-orang sial di saat-saat yang paling tak terduga. Dan tragedi itu pun terjadi. Sebenarnya, Kong hanyalah seorang pilihan langit yang gigih dan gigih dalam mengasah kemampuannya untuk Suraba. Ia hanya ingin mengasah kemampuannya melalui berbagai tantangan. Ia tidak mengunjungi keluarga Bei dengan niat jahat. Ia hanya ingin menantang mereka dan melihat apakah ia telah berkembang. Tanpa diduga, tepat saat Kong sedang dalam perjalanan menuju keluarga Bei, sesuatu yang besar terjadi di sana pada saat yang sama. Tuan, kabar buruk, kabar buruk. Kami tidak bisa menghubungi Tuan Muda Sihui. Seorang penjaga keluarga Bei bergegas masuk ke ruang kerja Bei Mingxuan, kepala keluarga Bei. Ia melapor dengan cemas, kami kehilangan kontak dengan komunikator Tuan Muda Sihui. Apa? Mendengar berita itu, Bei Mingxuan, sekuat dirinya, berdiri dengan kaget. Keluarga Bei kaya dan berpengaruh. Mereka memiliki keturunan dan murid yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang sepenting Bei Sihui. Itu karena Bei Sihui telah menyatu dengan batu jiwa transformasi. Batu jiwa transformasi, tanpa berlebihan, adalah kemampuan terbaik seorang pembunuh di alam semesta. Karena Bei Sihui tidak bisa dihubungi lagi, kemungkinan besar dia sudah mati. Mati? Siapa? Siapa yang membunuh Sihuiku? Bei Mingxuan menghantamkan tinjunya ke meja dengan keras, dan meja kayu solid yang besar itu langsung berubah menjadi debu. Bei Mingxuan meraung. Selidiki. Selidiki. Siapapun pelakunya, begitu aku tahu siapa pelakunya, aku akan membunuhnya. Ya, ya. Penjaga itu melihat tuannya sedang marah, jadi dia bergegas keluar. Tanpa diduga, penjaga itu baru saja keluar ketika ia bergegas masuk lagi. Begitu melewati pintu, ia berkata, Tuan, itu. Sang pilihan surga ada di sini. Kalau tidak, kenapa kita bilang kebetulan itu terjadi? Saat itu, Bei Mingxuan sangat marah. Bagaimana mungkin ia bisa menoleransi hal itu ketika mendengar bahwa di saat yang sama, sang pilihan langit datang untuk membuat masalah. Kemarahan memuncak dan Bei Mingxuan meraung. Sialan, dia cari masalah di sini sekarang. Aku mau lihat kamu ini apa. Ayo pergi. Bei Mingxuan melangkah keluar bersama rombongan besar dan langsung menuju gerbang rumah keluarga Bei. Begitu keluar, ia melihat Kong berdiri di gerbang. Sepasang mata gelap yang merenung menatap gerbang rumah keluarga Bei, ia jelas masih marah besar. Yang terpilih surga. Bei Mingxuan melangkah keluar pintu dan berdiri di depan Kong. Ia berkata dengan dingin, aku sudah memberimu muka karena tidak mengganggumu selama 2 hari terakhir ini. Aku tidak menyangka kau berani datang ke rumah kami. Bicaralah, apa yang kau inginkan. Aku akan menghiburmu hari ini jika kau ingin bertarung. Aku sangat marah kali ini, kata Kong perlahan, Bei Yuanxing dari keluargamu memberitahuku bahwa Gu Feifei dan Hong Dali dari Divine Chol Lege sangat kuat. Aku pergi jauh-jauh ke planet Firistar untuk mencari mereka, tetapi aku kecewa. Yang dia maksud adalah bahwa penyerahan diri langsung Gu Feifei dan Hong Dali membuatnya sangat tidak puas. Masalahnya, Bei Mingxuan salah paham. Bei Mingxuan mengira Kong telah mengalahkan Gu Feifei dan Hong Dali dengan mudah. Kemudian, ia berpikir bahwa itu berarti Bei Yuanxing berbohong kepadanya. Saat itu, Bei Sihui kebetulan berada di planet bintang api. Kalau begitu, jika Bei Sihui bertemu Kong dan mulai bertarung. Kau bilang kau berada di planet bintang api. Bei Mingxuan menatap Kong dengan amarah yang membara. Ia berkata dengan dingin, jadi, apa kau ada hubungannya dengan kematian Sihuiku? Bei Sihui. Aku tidak kenal dia. Kong tanpa ekspresi seperti biasa. Aku hanya tahu aku sangat tidak puas dengan perjalananku ke sana. Sedangkan Bei Sihui, apa dia kuat? Bei Sihui sudah mati. Apa gunanya bertanya apakah dia kuat? Penuh kebencian, Bei Mingxuan menggertakkan giginya begitu erat hingga hampir patah. Ia melemparkan jubahnya. Beraninya kau menghina keluarga Bei kami, matilah. Sambil berbicara, ia mulai menyerang. Ia memang lambang seorang prajurit tingkat sektor bintang. Ia hanya memberi isyarat, dan tekanan dahsyat menekan segalanya. Kemudian, panah ungu di lengan Bei Mingxuan berubah menjadi naga yang terbang ke udara. Dalam kemarahannya, Bei Mingxuan menggunakan jurus yang dimaksudkan untuk membunuh dalam serangan pertamanya. Batu jiwa guntur ungu adalah salah satu batu jiwa ofensif kelas atas.
Daya hancurnya yang luar biasa mampu menghancurkan seluruh pasukan dalam sekejap. Panasnya yang menyengat terasa hingga jauh. Bahkan para pengawal yang bersamanya mundur 6 langkah untuk menghindari cedera secara tidak sengaja saat mereka melihat Bei Mingxuan melakukan gerakannya. Ini adalah bintang Shenglong yang memiliki medan gaya kompresi atribut, dan amplitudo kekuatannya telah sangat ditekan. Kalau tidak, naga listrik ungu ini pasti setebal setidaknya 100 meter. Ia pasti akan mendominasi segalanya. Kau memang kepala keluarga Bei. Kau kuat. Pupil Kong mulai berputar cepat. Setelah dengan cepat menghindari serangan Bei Mingxuan, petir ungu serupa muncul di tangannya. Mata transformasi bisa meniru semua kemampuan lawan. Termasuk kemampuan dari perlengkapan. Bab 1142. Guntur ungu Bei Mingxuan. Kau hebat. Kau punya beberapa trik tersembunyi. Bei Mingxuan semakin yakin bahwa Kong ada hubungannya dengan kematian Bei Sihui. Lagi pula, Gu Feifei tidak akan mudah menyinggung 3 keluarga teratas dan kemampuan Hong Dali terbatas dibandingkan dengan Bei Yuanxing. Adapun orang-orang yang dikirim untuk melindungi Hong Dali, kemampuan mereka mungkin setara dengan Bei Sihui. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika Bei Sihui ingin melarikan diri, tak seorang pun akan mampu menghentikannya. Namun, ia mati. Diam-diam, tak terkontak. Apa artinya itu? Itu berarti ia pasti telah melawan seseorang yang lebih kuat darinya. Kemungkinan besar Kong lah orangnya. Sebenarnya, itu bukan salahnya. Sekalipun dia memeras otaknya, dia tidak akan pernah menduga bahwa Bei Sihui dibunuh oleh sistem. Lagi, jurus Bei Mingxuan mungkin hanya sekitar 30% dari kekuatannya. Lagi pula, dia adalah kepala keluarga Bei. Kemampuannya tentu saja jauh berbeda jika dibandingkan. Kali ini, Bei Mingxuan telah menggunakan 50% kekuatannya. Suara desisan. Tergabung dengan batu jiwa guntur ungu, kekuatan 50% Bei Mingxuan telah memungkinkannya bergerak secepat kilat. Dalam sekejap, hanya bayangan hantu yang terlihat. Hanya bayangan ungu yang terlihat di arena yang bergerak secepat kilat. Dalam 2 hingga 3 detik, Kong terlempar ke langit dengan dentuman keras, diikuti oleh suara tumpul. Kong, yang sebelumnya telah menghancurkan Bei Yuanxing, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Nak, kau terlalu tidak berpengalaman. Mati saja. Bei Mingxuan bertekad membunuhnya kali ini. Lagi pula, Bei Sihui sudah tidak bisa dihubungi lagi. Dengan teknologi kerajaan Shenglong mereka, tidak akan ada yang salah. Hanya ada satu alasan jika dia tidak bisa dihubungi, dia sudah mati. Oleh karena itu, terlepas dari apakah Kong adalah orang yang membunuhnya, Bei Mingxuan bertekad untuk membunuhnya. Dia harus membunuh seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Siapapun orangnya, siapapun yang melawannya harus mati. Oh tidak. Kong terlalu lemah dibandingkan dengan Bei Mingxuan. Setelah diserang Bei Mingxuan kali ini, darah mengalir deras di dadanya. Saat itu, ia bisa merasakan kekuatan Bei Mingxuan. Tanpa ragu, ia menggunakan jurus spesialnya. Mata reinkarnasi, panggilan ketiadaan. Kong lolos dari jangkauan serangan Bei Mingxuan di saat yang tepat. Bersamaan dengan teriakannya, Kong tertelan arus udara hitam. Dalam sekejap, ia berubah menjadi kabut hitam, lalu perlahan kembali ke wujud aslinya. Trik tak berguna. Dengan kekuatan Bei Mingxuan, ia tak gentar menghadapi trik semacam itu. Ia terus menyerang. Panah-panah ungu menggelinding ke arah Kong. Tanpa diduga, petir ungunya menembus tubuh Kong tanpa melukainya. Aneh. Kesempatan. Kong, yang telah berubah menjadi ketiadaan, memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Bei Mingxuan yang kebingungan dengan sebuah pukulan. Selain guntur ungu, pukulannya membawa kabut hitam. Sungguh mengerikan. Berubah menjadi ketiadaan. Bei Mingxuan bereaksi cepat dan mengeluarkan perisai kisi tebal. Guntur kabut hitam Kong mendesis dan menguap saat mengenai perisai. Jelas, sebagai kepala keluarga Bei, kekuatan Bei Mingxuan bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi Kong, dan ini hanya 50% dari kekuatannya. Sungguh mengesankan. Tubuh Kong langsung meledak setelah serangannya yang gagal. Atributnya meningkat 2 kali lipat secara signifikan. Ia menyerang Bei Mingxuan. Sebagai sang pilihan langit, Kong memang cukup kuat, setidaknya dengan kekuatan yang ia tunjukkan saat ini, ia setara dengan Bei Mingxuan. Nak, kau masih terlalu kurang pengalaman. Bei Mingxuan tertawa dingin. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan meninju Kong dari atas. Boom! Kong, yang telah menjadi ketiadaan, terlempar sejauh 30 meter oleh pukulan Bei Mingxuan dan menabrak pohon besar. Batuk, batuk, batuk. Kong terbatuk hebat. Ia tak lagi keras kepala dan segera berbalik untuk kabur. Sambil berlari, ia menyeka sudut mulutnya dan berkata pelan, dia benar-benar menutup mata terhadap transformasiku menjadi ketiadaan.
Aku tak sanggup lagi melawan secara langsung. Lebih baik kabur saja. Transformasi Kong menjadi ketiadaan memberikan dampak yang luar biasa. Sederhananya, ia bisa berubah menjadi gumpalan kabut hitam, dan serangan fisik atau kemampuan biasa tidak akan memengaruhinya. Wajar saja, dengan kemampuan seperti itu, ia hampir tak terkalahkan. Karena itu, ia terkejut ketika Bei Mingxuan masih bisa menyerangnya, relatif, Kong terluka parah. Mau kabur? Kamu kesini mau cari masalah, sekarang mau kabur. Bei Mingxuan tertawa dingin dan memanggil dua ular petir. Ia menungganginya dan langsung melayang di udara mengejar Kong. Saat satu orang lari, satu orang mengejar, mereka segera menjauh. Sekelompok penjaga keluarga Bei berseru. Keahlian guru telah berkembang pesat. Tubuh ular petir telah terbentuk dan dapat melayang di udara. Itu memang batu jiwa tingkat tinggi. Ya. Kali ini, Kong celaka. Bei Mingxuan ini memang mengesankan, pikir Kong sambil melarikan diri. Sepertinya aku masih belum cukup kuat. Kepala keluarga Bei saja mampu melawanku tanpa aku sempat membalas. Aku pasti sudah mati jika ini terjadi di Suraba. Aku harus terus berlatih secara rahasia. Memikirkan hal ini, ia melihat sebuah rumah besar. Meskipun ia tidak tahu tempat seperti apa itu, menemukan tempat persembunyian adalah hal yang sangat penting. Ia berubah kembali ke wujud aslinya dan bersembunyi di rumah itu. Kemudian, ia berubah menjadi kabut hitam lagi dan terus bergerak maju. Ini adalah teknik yang ia pelajari dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kebanyakan orang melihat bahwa ia telah berubah menjadi ketiadaan dan mulai melarikan diri, mereka secara tidak sadar akan mengejar ke arah kabut hitam secara membabi buta. Pada saat itu, ia akan berubah kembali ke wujud fisiknya untuk bersembunyi. Peluang untuk menyingkirkan lawannya sangat tinggi, metode ini belum pernah gagal. Memang, Bei Mingxuan tidak menyangka Kong akan melakukan ini. Ia terus mengejar ke arah kabut hitam dengan ganas menggunakan ular petir ungunya. Akhirnya aku lolos. Kong menarik napas dalam-dalam. Dia pergi ke keluarga Bei untuk menantang beberapa lawan yang lebih kuat demi meningkatkan kemampuannya. Kepala keluarga, Bei Mingxuan, jelas tidak ada dalam pertimbangannya. Tanpa diduga, Bei Mingxuan menyerangnya tanpa menjelaskan apapun. Kong sangat bingung. Mungkinkah, Bei Sihui yang dia sebutkan itu benar-benar mati? Kong mengerutkan kening. Apa hubungannya denganku? Dia benar-benar menyerangku begitu melihatku. Lupakan saja, hanya di bawah tekanan aku akan punya motivasi. Aku akan berlatih beberapa hari dulu dan kembali untuk menyelesaikan urusan denganmu nanti. Memikirkan sampai titik ini, Kong berjalan sepanjang tembok dan diam-diam menuju ke halaman. Dia benar-benar kabur. Bei Mingxuan menatap kabut hitam yang menghilang dan berkata dengan dingin, Kong ini cukup cakap. Dia bahkan berhasil memaksaku menunjukkan jurus-jurusku dari dimensi kultivasi untuk mengalahkannya. Pantas saja dia berani memprovokasi keluarga Bei kita. Ya, begitulah. Aku akan menyelesaikan urusan dengannya nanti kalau ada kesempatan bertemu dengannya lagi. Sebagai kepala keluarga Bei Family, Bei Mingxuan jelas tidak hanya berpura-pura. Dengan kemampuan Kong, ia sepenuhnya memenuhi syarat untuk menantangnya. Namun, Bei Mingxuan memiliki sumber daya yang sangat besar. Ia menguasai berbagai jenis keterampilan untuk menghadapi situasi tak terduga seperti itu. Memang, Kong telah berubah menjadi ketiadaan hari ini, dan Bei Mingxuan menggunakan jurus, jadi Wave Gathering Skill dari dimensi kultivasi. Serangkaian jurus ini paling cocok digunakan untuk menyerang musuh tanpa wujud fisik. Lagi pula, segala sesuatu di alam semesta saling memperkuat. Mustahil memiliki keterampilan yang benar-benar tak terkalahkan. Benar saja, begitu Bei Mingxuan menggunakan teknik pengumpulan gelombang giok ini, ia langsung melarikan diri. Kong menyusuri halaman rumah bangsawan yang luas ini bagai embusan angin, mencari tempat yang cocok untuk memulihkan diri. Rumah bangsawan itu sangat luas dan dipenuhi pepohonan raksasa di mana-mana. Sesekali, ada anak-anak muda yang berjalan-jalan di sekitar rumah bangsawan itu, mendiskusikan pandangan mereka tentang seni bela diri. Rumah besar apa ini? Kong mengerutkan kening. Kelihatannya cukup besar. Lokasi ini, mungkinkah rumah besar keluarga Hong? Tak lama kemudian, ia mendengar suara yang indah. Akhirnya liburan. Aku lelah sekali beberapa hari terakhir ini. Hehe. Seharusnya semua orang sudah cukup sehat beberapa hari terakhir ini, kan? Ada orang di sini. Kong mengerutkan kening dan langsung menemukan titik buta untuk bersembunyi, lalu diam-diam melihat keluar. Sekelompok anak muda, sekitar 20 orang. Ada 5 perempuan di tengah, dan yang di tengah tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Ia cantik dan ceria, memamerkan senyum paling muda dan ceria. Ia mengenakan gaun biru muda.
Meskipun saat itu sedang musim panas, beberapa kristal es putih bersih melayang di sekelilingnya. Sungguh memanjakan mata. Di samping wanita ini, ada seorang kakak perempuan cantik berusia awal 20-an. Rambut panjangnya tergerai bak air terjun di punggungnya. Kelembutannya terpancar dari sorot matanya, dan senyumnya yang hangat pun tersungging di sana. Hanya dengan sekali pandang, semua kekhawatiran bisa terlupakan. Perempuan ketiga adalah seorang gadis muda dengan dua kuncir biru. Ia tidak menunjukkan banyak ekspresi dan sedang membolak-balik buku sambil berjalan. Sesekali, ia melakukan simulasi analisis teknikal tingkat tinggi dengan komputer mininya. Gadis muda di sebelah kanan mengenakan jas panjang putih dan rambut perak. Dengan pedang panjang yang disandang di pinggangnya, ia tampak seperti pendekar pedang. Orang kelima mengenakan setelan kulit hitam, memperlihatkan sepenuhnya sosoknya yang bak iblis. Ditambah lagi wajahnya yang bak malaikat, siapapun yang melihatnya pasti akan berdebar kencang. Ini hanyalah beberapa orang yang menarik perhatian di tengah. Orang-orang di sekitar mereka semua memiliki karakteristik unik dan tampak sangat aneh. Bab 1143. Kemampuan yang terbangun. Siapa orang-orang ini? Kong penasaran. Secara umum, penampilan seorang wanita biasanya sesuai dengan statusnya atau status suaminya. Hal ini terutama berlaku di planet asal para bangsawan. Bahkan dengan statusnya sebagai orang pilihan surga, Kong terkesan oleh orang-orang ini. Hal ini membuatnya semakin penasaran dengan kelompok orang ini. Jelaslah kelompok orang ini adalah istri dan antek Hong Dali. Xin Xin telah membuat kemajuan pesat beberapa hari ini. Dia memang seorang gadis jenius. Lin Yanwei tersenyum sambil berjalan bergandengan tangan dengan Tang Muxin. Lihat gerakan esnya, kontrolnya sangat terampil dan alami. Saudari Yanwei, kau juga. Tang Muxin menjabat tangan Lin Yanwei dan berkata, kau jauh lebih hebat daripada aku. Kau sudah bisa mengendalikan semua jenis logam. Kemampuan seperti itu bukan main-main. Biasa saja. Lin Yanwei tersenyum. Semua orang sudah menunjukkan kemajuan pesat, tapi kalian semua sangat tertutup beberapa hari ini. Kurasa kalian sedang berpikir untuk memberi tuan muda kejutan. Tentu saja. Tang Muxin mengernyitkan hidung mungilnya yang menggemaskan. Aku ingin memberinya kejutan besar saat bertemu dengannya lagi. Mereka mengobrol santai sambil berjalan. Setelah beberapa saat, Ling Xiaoyi tiba-tiba berhenti dan, menghadap ke arah Kong, berkata, keluarlah. Kau sudah mengikuti kami sejak tadi. Ada apa? Dia telah ditemukan. Insting pertama Kong adalah lari, tetapi ia berubah pikiran setelah memikirkannya. Ini bukan keluarga Bei, jadi ia tidak perlu khawatir mereka akan menyakitinya. Ia segera keluar dari persembunyian dan menatap Tang Muxin dan yang lainnya. Ia bertanya, bagaimana kalian tahu aku ada di sana? Siapa pemuda ini? Dia tidak terlihat seperti anggota keluarga Hong. Tang Muxin menatap Kong dengan rasa ingin tahu dan bertanya, siapa kamu? Kamu bukan dari keluarga Hong, kan? Namaku Kong, sang pilihan surga. Kong menjawab dengan tenang, ini keluarga Hong. Keluarga Hong yang setara dengan keluarga Bei. Salah, kita tidak setara dengan keluarga Bei. Kita lebih kuat. Tang Muxin tersenyum, lalu bertanya, apa itu orang pilihan surga? Bukan apa-apa, cuma gelar. Kong menoleh ke kiri, lalu ke kanan, dan akhirnya ke Ling Xiaoyi. Ia berkata, kau belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana kau tahu aku ada di sana? Tak heran Kong begitu khawatir akan hal ini. Tempat persembunyiannya berada di sudut buta. Alasan lainnya adalah kemampuan rahasianya mampu mengendalikan aspek fisik semua makhluk biologis di sekitarnya. Dengan kata lain, kecuali Anda benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri, mustahil untuk mendeteksinya. Namun, Ling Xiaoyi langsung menyatakan bahwa dia ada di sana. Hal itu tidak biasa, jadi Kong harus mencari tahu alasannya agar tidak terlalu percaya diri menggunakan jurus rahasia ini di kemudian hari dan akhirnya dirugikan. Sebenarnya sangat sederhana, Ling Xiaoyi menjelaskan sambil tersenyum. Aku pengguna kemampuan batu jiwa pikiran. Kemampuanku telah terbangun dan aku bisa merasakan pikiran semua orang di sekitar. Kemampuan terbangun. Batu jiwa pikiran Ling Xiaoyi sudah terbangun. Bahkan Kong pun terkejut. Kemampuan yang terbangun. Kau sudah mencapai level kemampuan yang terbangun. Umumnya, mereka yang berhasil membangkitkan kemampuan semuanya jenius. Siapa kau? Apakah kau murid inti keluarga Hong? Nama saya Ling Xiaoyi. Ling Xiaoyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya antek nomor 1 Tuan Muda, bukan murid inti keluarga Hong. Tapi, Tuan Kong, apakah kemampuan yang terbangun itu sangat kuat? Saya rasa kita semua di sini sudah mencapai tingkat kemampuan yang terbangun. Ketika dia selesai berbicara, Tang Muxin dan yang lainnya saling melirik dan mengangguk.
Tang Muxin tersenyum dan berkata, bukan masalah besar. Kurasa cukup sederhana. Sambil berbicara, ia menjentikkan jarinya dan kristal-kristal es kecil mengembun di sekelilingnya. Beberapa kepingan salju bahkan menari-nari di sekitar Kong. Maksudmu, kalian semua punya kemampuan yang terbangun. Kong benar-benar tercengang kali ini. Tang Muxin dan yang lainnya belum lama berada di sini, jadi mereka tidak terlalu memikirkan kebangkitan kemampuan mereka. Mereka pikir itu hanya peningkatan kemampuan mereka, dan bahkan tidak terpikir untuk bertanya kepada para guru. Namun, sebagai sang pilihan surga, Kong tahu bahwa begitu kemampuan seseorang terbangun, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Bukan peningkatan puluhan persen, melainkan setidaknya ratusan persen. Ya, Tang Muxin bertanya dengan rasa ingin tahu, memangnya kenapa? Apakah kemampuan yang terbangun itu sangat kuat? Bisakah kau ceritakan tentang itu jika kau tahu? Nona Xin. Liam melambaikan jarinya ke arah Kong dan raut wajahnya langsung berubah. Namun, ia mengecilkannya dan berkata singkat, dia sepertinya terluka, tapi saya sudah menghentikan pendarahannya. Di sini terlalu ramai. Ayo kita cari tempat yang tenang untuk bicara. Oh, oke. Tang Muxin tersenyum dan mengangguk. Aku tidak menyadarinya. Kalau begitu, ayo kita pergi ke tempat lain. Ini. Ekspresi Kong berubah drastis. Akhirnya, ia mengangguk. Oke. Kalau begitu, terima kasih. Semua orang segera menuju arena di kediaman keluarga Hong. Mereka segera tiba dan semua orang duduk. Arena keluarga Hong terletak di sudut timur laut halaman kediaman. Luasnya sekitar 400.000 meter persegi dan permukaannya dilapisi granit obsidian hitam yang paling keras. Hal itu, ditambah dengan medan gaya kompresi atribut bintang Shenglong, berarti betapapun seseorang berlatih di sini, arena tersebut tidak akan rusak. Ketika Tang Muxin dan yang lainnya tiba, sudah banyak keturunan keluarga Hong yang sedang berlatih. Para keturunan menoleh ketika melihat Tang Muxin dan yang lainnya mendekat. Mereka berbisik, cepat, lihat. Mereka ini antek-antek Hong Dali. Kenapa mereka di sini? Apa mereka mau berlatih, apa gunanya berlatih untuk sekelompok antek? Mereka hanya perlu menjilat tuan mereka. Sungguh, hela napas. Apa menurutmu kita harus memberitahu mereka? Tidak semua orang diizinkan di sini. Kurasa begitu. Ayo, kita lihat. Ayo pergi. Tak lama kemudian, beberapa anggota muda keluarga Hong datang sambil mencibir. Kilasan rasa iri dan cemburu melintas di wajah mereka ketika melihat Tang Muxin dan yang lainnya. Mereka berkata dengan nada angkuh, siapa yang mengizinkan kalian datang ke sini? Tahukah kalian tempat apa ini? Ini arena bela diri khusus yang didedikasikan untuk keturunan keluarga Hong. Kalian para antek tidak diizinkan di sini. Ya, sebaiknya kalian kembali tidur sekarang. Kalau tidak, menurut aturan, kalian akan diusir jika memasuki arena tanpa izin. Tang Muxin dan yang lainnya melihat sekeliling, dan ekspresi di wajah mereka sedikit terkejut. Ada aturan seperti itu di tempat kumuh ini. Mereka bahkan ingin mengusir mereka. Mendengar itu, Kong semakin terkejut. Ia melirik Tang Muxin dan yang lainnya dengan heran. Pikirannya dipenuhi dengan apa yang baru saja dikatakan oleh keturunan keluarga Hong, orang-orang yang kemampuannya telah bangkit ini adalah antek-antek Hong Dali. Orang yang menyerah padanya terbaring di tanah dan menolak untuk bertarung dengannya. Awalnya, Kong dipenuhi rasa tidak percaya. Kemudian, ia terpaksa mempercayainya. Keluarga Hong, Hong Dali. Orang yang berada di planet bintang api juga bernama Hong Dali. Jelas bukan hanya masalah kemiripan nama. Pasti orang yang sama. Tetapi Hong Dali benar-benar memiliki antek-antek yang kuat. Kong tiba-tiba teringat video pertarungan Hong Dali dan Bei Yuanxing yang pernah ditontonnya. Orang-orang ini memang ada di dalam video. Ia tidak menyadarinya sebelumnya karena masih terpukau dengan kemampuan mereka. Sekarang setelah ia menyadarinya, jika antek-anteknya sekuat itu, maka Hong Dali. Jangan bilang Hong Dali menipuku. Kong berkata pada dirinya sendiri. Saat itu, Tang Muxin kesal. Apa kau tidak tahu cara bicara yang benar? Memangnya kenapa kalau kita di sini? Kita ini orang Dali dan bagian dari keluarga Hong. Kenapa kita tidak bisa datang ke sini? Keturunan keluarga Hong mencibir. Yo. Kenapa? Apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian akan menerobos masuk? Itu juga boleh. Ayo. Biar kulihat kemampuan macam apa yang kalian miliki, para antek. Wan Ji. Keturunan keluarga Hong lainnya memandang Tang Muxin dan yang lainnya, lalu tersenyum. Bagaimanapun, kalian adalah level sektor bintang orde kedua. Mengintimidasi beberapa antek dengan kekuatan seperti itu, bukankah itu agak berlebihan? Sejujurnya, di usia mereka,
mencapai tingkat sektor bintang tingkat kedua memang merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Benar saja, ketika Hong Wanji mendengar itu, ekspresinya penuh dengan kebanggaan. Faktanya, sudah menjadi hal yang umum bagi keturunan keluarga Hong untuk berlatih di arena. Bahkan jika keluarga mereka ikut, kebanyakan orang hanya menutup mata dan mengabaikan mereka. Arena itu begitu luas, penambahan beberapa ratus orang tidak akan berpengaruh. Mereka datang untuk mempersulit Tang Muxin kali ini hanya karena satu alasan, mereka iri. Mereka iri karena kepala keluarga, Hong Xingyu dan Hua Yueling, memperlakukan Hong Dali dengan sangat baik. Mereka semua keturunan keluarga Hong, mengapa Hong Dali mendapatkan perlakuan istimewa? Karena itu, setiap kali mereka melihat Hong Dali, mereka tidak menunjukkannya. Namun, di dalam hati, mereka dipenuhi rasa iri. Jika ini terjadi di waktu lain, mereka tidak akan melakukannya. Namun, kepala keluarga, Hong Xingyu, telah pergi bertapa untuk berkultivasi dan nenek Hua Yueling dikabarkan telah pergi keluar dan tidak berada di kediaman. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melampiaskan kekesalan mereka, bukankah itu akan sia-sia? Iya, apa yang kau katakan masuk akal. Meskipun ia tidak berani menyentuh Hong Dali, rasanya menyenangkan memberi pelajaran pada antek-antek Hong Dali. Hong Wanji melangkah maju, senyum sinis tersungging di sudut mulutnya. Kemudian, ia meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan berkata, begini saja. Aku tidak akan mempersulitmu. Aku akan memberimu handicap satu tangan. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan membiarkanmu masuk. Jika kau tidak bisa, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar itu, semua orang di sekitarnya langsung bertepuk tangan. Wanji, hebat sekali. Luar biasa, ya, dia sangat gagah, pantas menjadi saudara Wanji. Hebat, kurasa meskipun kau memberi mereka kedua tangan sebagai handicap dan hanya menggunakan kakimu, kau akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tang Muxin dan yang lainnya saling berpandangan. Masalah apa yang Hong Wanji coba ciptakan? Begitu banyak masalah hanya untuk arena yang rusak. Bab 1144. Minggirlah. Aku mulai duluan. Blood Demon tersenyum dan berjalan di depan Hong Wanji. Bagaimana kita menentukan pemenangnya? Hong Wanji menggambar lingkaran di tanah dengan kakinya dan berdiri di dalamnya. Kau menang jika kau memaksaku keluar dari lingkaran ini. Tentu saja, waktuku sangat berharga. Kau hanya punya 1 menit. Oh, tentu. Blood Demon mengangguk dan mengepalkan tinjunya. Ayo mulai. Dia selalu bersikap belak-belakan, seseorang yang lebih sedikit bicara dan lebih banyak bertindak. Karena itu, Blood Demon bergegas maju dan menendangkan kakinya secepat kilat. Hong Wanji terkena dan mundur 2 langkah. Dia keluar dari lingkaran. 3 detik. Tang Muxin sedang menghitung waktu. Saudara Blood Demon, kau selalu begitu belak-belakan. Yap, aku terlalu malas membuang waktu. Blood Demon mengangkat bahu. Aku akan masuk dulu dan menunggumu di sana. Dia berjalan masuk. Hong Wanji langsung terlontar keluar dari lingkaran dalam hitungan detik. Ia dipenuhi rasa tak percaya dan wajahnya memerah sebelum akhirnya memucat. Semua orang juga tercengang. Tidak mungkin. Saudara Wanji terlontar keluar dari lingkaran dalam 1 ronde. Dia pasti melakukan trik kotor. Dia bertindak tanpa peringatan sama sekali. Sungguh tercela. Benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin saudara Wanji bisa pingsan semudah itu? Sepertinya aku meremehkan kalian. Hong Wanji tak lagi sombong. Ayo. Aku akan menggunakan kemampuan asliku kali ini. Ia memasang kuda-kudanya dan berhenti memberi lawannya keuntungan 1 tangan. Baiklah. Sebagai antek nomor 2 Tuan Muda, Li Yang melangkah maju. Aku akan pergi selanjutnya dan menunjukkan kepada kalian semua bagaimana seharusnya dilakukan. Saat itu, keributan di sini telah menarik cukup banyak murid keluarga Hong yang sedang berlatih di sini. Semua orang berkumpul. Puluhan orang sedang menonton permainan tantangan ini. Karena ada penonton, Hong Wanji tidak berani gegabah. Lagi pula, ia akan kehilangan muka jika kalah sekarang. Ia benar-benar serius kali ini. Ayo, aku akan serius sekarang. Kau tidak mungkin bisa menandingiku. Oh, jawab Li Yang dan berjalan maju. Hong Wanji tiba-tiba merasa darah di dalam tubuhnya bergejolak. Ia merasakan detak jantungnya semakin cepat dan pandangannya kabur. Saat ia tersadar kembali, ia sudah keluar dari lingkaran itu. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Apa aku terlalu gugup? Mustahil. Semua orang membicarakannya. Apa yang terjadi barusan? Kakak Wanji bahkan tidak bergerak. Benar. Saya melihat wajah saudara Wanji memucat, lalu memerah. Mungkinkah dia sakit? Mungkin tidak. Murid keluarga Hong mana yang belum minum ramuan kesehatan? Bagaimana dia bisa begitu mudah jatuh sakit?
Tang Muxin dan yang lainnya tertawa diam-diam. Setelah Liang mendapatkan kemampuan kebangkitannya, ia tidak hanya bisa mengendalikan darahnya sendiri. Ia juga bisa mengendalikan darah orang lain, karena itu, wajar jika orang seperti Hong Wanji tiba-tiba merasa pusing. Sederhananya, otak mereka kekurangan darah yang diperlukan untuk beroperasi dan mengalami hipoksia sementara karena kekurangan oksigen. Tidak. Itu tidak masuk hitungan, teriak Hong Wanji. Aku tiba-tiba merasa tidak enak badan tadi. Saat dia menyelesaikan kalimat itu, Levis berdiri di depannya. Levis memancarkan aura yang berbeda dari sebelumnya. Bentuk tubuhnya tidak terlalu berbeda dari orang biasa. Namun, kulitnya kini menunjukkan warna abu-abu terang yang menyeramkan. Terlebih lagi, otot-otot di tubuhnya tampak tegang dan kaku. Minggir. Levis perlahan mengangkat tinjunya. Apa katanya? Apa dia suruh aku pergi? Hong Wanji sangat marah. Ia ingin menunjukkan kekuatannya dengan benar dan memberi pelajaran kepada pria sombong ini. Namun, ia melihat tinju lawannya datang secepat kilat. Kau mau berduel langsung denganku? Kau tahu batu jiwaku adalah batu jiwa kekuatan. Meskipun ada medan gaya kompresi atribut di sini, aku masih bisa mengangkat beban hingga beberapa ton tanpa masalah, oke. Namun, tanpa diduga, dia merasakan kekuatan yang mengerikan saat tinjunya bertabrakan dengan tinju Levis. Boom! Hong Wanji terlempar lebih dari 10 meter. Membosankan. Setelah menyingkirkan Hong Wanji, Levis berbalik dan menatap Tang Muxin dan yang lainnya. Ia tersenyum dan berkata, baiklah, masalah selesai. Ayo masuk. Sambil berkata begitu, ia berjalan menuju pangkalan pelatihan. Semua orang tanpa sadar memberi jalan bagi orang kuat yang telah menghempaskan Hong Wanji. Tak ada yang berani menghentikan mereka. Tak lama kemudian, setelah Tang Muxin dan yang lainnya pergi, semua orang benar-benar meledak. Ya Tuhan! Mustahil! Dia menghempaskan Hong Wanji hanya dengan satu pukulan. Itu kan prajurit tingkat sektor bintang orde kedua. Lagi pula, dia sudah menyatu dengan batu jiwa kekuatan. Belum pernah ada yang mengalahkannya dalam konfrontasi langsung. Tapi, orang ini malah membuatnya terlempar. Benar. Dua orang pertama menang dengan cara yang aneh dan tak terduga. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di babak terakhir? Mengerikan sekali. Membuat Hong Wanji melayang hanya dengan satu pukulan. Bukankah itu berarti dia setidaknya seorang prajurit tingkat sektor bintang orde ketiga? Lebih dari itu. Dilihat dari kondisinya barusan, dia tidak mengerahkan seluruh energinya. Dia mungkin seorang prajurit tingkat sektor bintang orde keempat. Mengerikan. Bahkan Antek Hong Dali punya kekuatan seperti ini. Saat para murid berdiskusi, Kong benar-benar tercengang. Bahkan seorang Antek biasa di bawah Hong Dali memiliki kekuatan seperti ini. Apa latar belakang Hong Dali ini? Dia memiliki kekuatan seperti itu, tetapi dia masih menyerah lebih awal tanpa perlawanan. Kau. Mata Kong berbinar saat ia menatap Levis. Kau sangat kuat. Lebih kuat dari semua lawanku sebelumnya. Pukulan tadi sungguh luar biasa. Kau belum menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Batu jiwa apa yang kau gabungkan? Oh. Apa kau sudah bertemu banyak lawan? Levis melirik Kong dan berkata ringan, tidak ada yang terlalu istimewa. Aku menyatu dengan batu jiwa gravitasi dan membangkitkan kemampuanku. Lagi pula, Kong adalah orang asing, jadi Levis tidak membahasnya secara rinci. Kenyataannya, dia memang mendapatkan kemampuan kebangkitannya. Terlebih lagi, batu jiwa gravitasi yang dibangkitkan memiliki efek yang jauh lebih kuat daripada dugaan awalnya. Sederhananya, kondisi Levis saat ini memungkinkannya untuk kembali ke kondisi normal setelah memperkuat ototnya hingga 1000%. Dengan demikian, kekuatannya kini stabil di sekitar 5000% dari kekuatan dasarnya. Lebih lanjut, jika ia memperkuat ototnya lagi dengan cara ini, kekuatannya bisa mencapai maksimum 50.000%. 50 kali. Tentu saja, mustahil bagi Kong untuk memahami semua informasi itu dalam waktu singkat. Ia masih terguncang oleh keterkejutannya tadi. Kemudian, ia menoleh ke arah yang lain dan bergumam, apa, kalian semua punya kekuatan seperti itu? Aku dengar mereka menyebut kalian antek-antek Hong Dali tadi. Biasanya, orang yang punya kekuatan seperti itu tidak seharusnya menjadi pelayan orang lain, kan? Bahkan jika kalian ingin menjadi anggota utama keluarga lain, itu tidak akan sesulit itu, kan? Tidak mengherankan Kong berpikir seperti ini. Jika semua orang di sini memiliki kekuatan seperti ini, atau bahkan setengah dari kekuatan pria jangkung di tingkat sektor bintang orde keempat dengan potensi pertumbuhan di masa depan, mereka bisa langsung menjadi anggota penting keluarga menengah manapun di sini. Jika beruntung, mereka bahkan bisa menjadi anggota inti. Lagi pula, meskipun keluarga Hong, keluarga Bei,
dan keluarga Zhu memiliki banyak prajurit kuat, keluarga-keluarga berukuran sedang dan kecil lainnya tidak begitu menakutkan. Jika Hong Xingyu dan kepala keluarga utama lainnya diberi nilai 100 poin, para pemimpin keluarga menengah mungkin hanya diberi nilai 80 poin. Keluarga kecil hanya diberi nilai 60. Apa maksudnya? Hong Xingyu berada di puncak level sektor bintang. Pemimpin keluarga menengah hanya bisa berada di level sektor bintang orde kelima. Pemimpin keluarga kecil mungkin hanya berada di level sektor bintang orde keempat. Pria jangkung di depannya ini sekuat pemimpin keluarga kecil. Karena itu, jika ia bersedia bergabung dengan keluarga kecil, ia bisa dengan mudah menjadi anggota inti yang mengendalikan banyak kekuasaan. Kong merasa sia-sia Levis berperan sebagai antek Hong Dali. Namun, tanpa diduga, balasan Levis membuatnya hampir mati tercekik. Kau pikir siapapun bisa menjadi antek tuan muda? Begitu Levis mengatakan itu, semua orang mengangguk setuju. Tang Muxin tersenyum dan menambahkan, tidak mungkin. Kong benar-benar tercengang. Orang-orang ini tampak sangat kompak. Mereka benar-benar memperlakukan Hong Dali sebagai pusat kehidupan mereka tanpa memikirkan hal lain. Bagaimana Hong Dali bisa melakukan itu? Uang atau keuntungan apapun tidak mungkin bisa membeli kesetiaannya sebesar ini. Sepertinya aku salah. Kong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kupikir dia hanya anak yang hilang. Rumor di luar sana jelas mengatakan itu. Kau baru saja melihat topengnya. Tang Muxin tidak peduli dengan apa yang dikatakan Kong. Dia anak hilang terkuat di seluruh alam semesta. Lupakan saja. Percuma aku menjelaskannya padamu. Bagaimana kalau kau jelaskan dulu tentang kemampuan terbangun ini pada kami? Apa manfaatnya? Jika ia mencoba menjelaskan betapa hebatnya Hong Dali, mustahil ia bisa menyelesaikan ceritanya, bahkan jika diberi waktu seharian penuh. Lagi pula, Hong Dali mungkin juga tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, lebih penting baginya untuk bertanya tentang hal-hal yang serius. Setelah kau menyatu dengan batu jiwa dan mendapatkan kemampuannya, kemampuanmu bisa berevolusi menjadi kemampuan yang terbangun. Setelah Kong menyadari betapa hebatnya antek-antek Hong Dali, ia memikirkan seminar bela diri yang akan datang di Divine College. Ia langsung memutuskan untuk memperlakukan orang-orang ini dengan baik, karena mereka mungkin berguna baginya dalam seminar itu. Biasanya, kemampuanmu tidak sekuat itu sebelum kebangkitan. Ada batasan untuk jangkauan dan skalanya, Kong menjelaskan perlahan. Namun, setelah kemampuanmu bangkit, kau bisa memiliki efek dahsyat yang tak terduga. Ada 5 tingkat kebangkitan. Tingkat 1 adalah yang terlemah dan tingkat 5 adalah yang terkuat. Jika kau bisa menjadi pengguna kemampuan terbangun tingkat 5, kekuatanmu pasti akan meroket dan kau akan menjadi sosok yang hampir tak terkalahkan di dimensimu. Bab 1145. 3 proyek utama. Penjelasan Kong memperkenalkan beberapa konsep yang benar-benar baru. Pertama, mereka sekarang dikenal sebagai pengguna kemampuan yang terbangun dengan kekuatan yang baru mereka peroleh. Kedua, terdapat 5 tingkatan pengguna kemampuan yang terbangun. Tingkat 1 adalah yang terlemah dan tingkat 5 adalah yang terkuat. Luar biasa. Tang Muxin terkejut. Lalu, adakah perbedaan yang jelas antara berbagai tingkatan pengguna kemampuan terbangun? Bagaimana Anda membedakannya? Pertanyaan ini penting. Lagi pula, angka saja tidak cukup. Karena ada berbagai tingkatan, harus ada kriteria yang tepat untuk memisahkannya. Cara mengklasifikasikannya cukup sederhana, Kong menjelaskan kepada semua orang. Pengguna kemampuan terbangun level 1 memiliki jangkauan efektif 10 km. Level 2 100 km. Level 3 1000 km. Level 4 10.000 km. Dan level 5 100.000 km. Misalnya, pengguna kemampuan batu jiwa api hanya bisa menggunakan apinya dalam radius 1 km sebelum membangkitkan kemampuannya. Namun, setelah menjadi pengguna kemampuan terbangun, ia bisa menerangi tempat manapun dalam radius 10 km dan membakar musuh-musuhnya. Jika ia pengguna kemampuan terbangun batu jiwa api level 5, ia bisa dengan mudah membakar seluruh planet dengan diameter kurang dari 10.000 km. Apa kalian mengerti betapa menakutkannya pengguna kemampuan terbangun sekarang? Semua orang sekarang tahu. Ini terlalu mengerikan, ya. Pengguna kemampuan terbangun level 5 punya jangkauan efektif lebih dari 100.000 km. Semua orang berpikir tentang seberapa kuat kemampuan mereka setelah mencapai level kelima. Tang Muxin bisa membekukan seluruh planet. Lin Yanwei bisa mengoyak-ngoyak planet dengan kemampuannya mengendalikan logam. Levis bisa memampatkan planet berdiameter lebih dari 100.000 km menjadi lubang hitam mini berdiameter 1 km. Li yang bisa mengendalikan aliran darah setiap orang di planet. Aduh. Mereka pasti bisa melawan langit, kan? Lalu, mereka mencoba menilai kondisi mereka saat ini.
mereka hampir tidak bisa mengendalikan kemampuan mereka dalam jarak 10 km. Jangkauannya bahkan lebih terbatas, hanya 100 meter di bintang Senglong karena medan gaya kompresi atribut. Baiklah, perjalanan masih panjang. Mereka harus bersabar dan terus maju perlahan sebagai antek-antek. Sepertinya perjalanan kita masih panjang, gumam Tang Muxin. Lalu, ia menatap Kong dan bertanya, "Oh iya, kau bilang kaulah sang terpilih. Kau pasti sangat kuat, kan? Siapa yang melukaimu? Seharusnya tidak banyak orang dengan kekuatan seperti itu di sini, kan?" Kong ini memiliki latar belakang yang misterius. Tang Muxin dan yang lainnya mendengar tentang seorang pemuda yang sangat kuat yang baru saja tiba di bintang Senglong. Rupanya, dia menghajar Bei Yuanxing tepat setelah tiba di sini. Orang itu pasti Kong. Namun, siapa yang bisa menghajarnya seperti ini? Kepala keluarga Bei, Kong berbicara dengan tenang dan mengatur napasnya untuk membantu pemulihan. Saya pergi mencari sumber pertengkaran di antara anggota keluarganya. Namun, dia sendiri langsung keluar dan bertindak begitu melihat saya. Dia jelas sedang dalam suasana hati yang buruk. Saya mendengar kabar tentang seseorang bernama Bei Sihui dari keluarganya yang sedang sekarat. Rupanya, orang itu cukup kuat. Ada anggota keluarga Bei yang meninggal. Tang Muxin dan yang lainnya saling berpandangan. Siapa yang berani membunuh anggota keluarga Bei? Kepala keluarga Bei mungkin tidak akan berbohong tentang hal semacam ini. Kong mengangguk dan berkata, dia menyebutkan bahwa Bei Sihui meninggal di planet bintang api, tempat gurumu Hong Dali saat ini berada. Kebetulan, aku juga ada di sana. Karena itu, dia berasumsi bahwa akulah pembunuhnya. Sebenarnya itu hanya kesalahpahaman biasa. Namun, dunia ini begitu ajaib sehingga banyak hal terjadi hanya karena kesalahpahaman. Tujuan Kong sederhana. Ia hanya ingin meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, Bei Mingxuan adalah kepala salah satu dari 3 keluarga utama keluarga kerajaan Senglong. Sekalipun ia bersalah, ia tidak akan pernah meminta maaf secara pribadi kepada Kong karena identitas dan statusnya. Maka dari itu, kesalahpahaman ini pun terjadi dan mereka pun menjadi musuh bebuyutan. Tentu saja, ada pepatah yang bagus, musuh dari musuhku adalah temanku. Tang Muxin berpikir sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Begitu. Lalu, Kong, apa kau sudah mendengar tentang tantangan pembatalan pernikahan antara keluarga Hong dan keluarga Zhu? Sudah. Kenapa? Kong mengangguk dan bertanya. Begini. Keluarga Bei dan keluarga Zhu selalu bersekutu. Tang Muxin tersenyum. Ia tampak seperti iblis kecil, hanya ekornya yang bergoyang-goyang. Karena kalian sudah bermusuhan dengan keluarga Bei, bagaimana kalau kalian berdiri di pihak kami dan melawan mereka bersama kami? Jika kalian butuh bantuan, beritahu kami. Kami akan melakukan yang terbaik. Kong ini bisa bertahan melawan Bei Mingxuan tanpa terluka parah. Dia memang kuat. Jika mereka bisa menariknya ke pihak mereka, keluarga Hong pasti akan mendapatkan keuntungan. Tentang itu. Kong mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Sejujurnya, dia hanya perlu istirahat dan memulihkan diri untuk saat ini. Dia tidak butuh bantuan siapapun. Lagi pula, dia tidak berencana tinggal di sini terlalu lama. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu tepat saat hendak menolak tawarannya. Hal itu langsung membuatnya berubah pikiran. Tentu. Tapi, sebenarnya ada sesuatu yang sangat kubutuhkan. Aku tidak tahu apakah kau bisa membantuku. Kalau kau bisa, kurasa aku bisa berusaha sebaik mungkin untuk membuat masalah bagi keluarga Bei. Itulah efek yang dicarinya. Tang Muxin langsung setuju. Baiklah, beritahu kami. Selama tidak ada yang tidak etis, kami pasti akan membantu. Ya, kalau begitu aku akan menjelaskannya sekarang, kata Kong perlahan. Sebenarnya tidak rumit. Akan ada seminar seni bela diri berskala besar antar perguruan tinggi ilahi di berbagai dunia astral. Selama seminar ini, akan ada banyak kategori berbeda yang akan sulit kumenangkan jika aku bertarung sendirian. Karena itu, aku ingin mencari beberapa orang yang bisa membantuku. Jika kalian bisa membantuku selama periode itu akan sangat membantu. Tentu saja, kalian tidak perlu mempertaruhkan nyawa kalian. Semua kompetisi akan berlangsung di dunia virtual. Ada hal seperti itu. Tang Muxin, Lin Yanwei, dan yang lainnya saling berpandangan. Lalu, Tang Muxin bertanya, apakah ada hadiah jika kita mendapat peringkat yang bagus? Ini adalah kompetisi antar perguruan tinggi ilahi dari berbagai astral. Hadiahnya pasti lumayan, kan? Ya, dan imbalannya akan cukup besar. Kong tersenyum dan berkata, ini sangat berarti bagiku. Tentu saja, jika kamu menghadiri seminar dan kita mendapatkan peringkat yang bagus, kamu juga akan mendapatkan beberapa manfaat besar.
Ini membuktikan sesuatu yang pernah dikatakan Hong Dali sebelumnya, aku tidak mengharapkan diriku menjadi hebat, tetapi aku berharap lawanku gagal. Selama mereka membantu Kong, dia akan membantu mereka menimbulkan masalah bagi keluarga Bei. Kenapa mereka tidak melakukannya? Maka, Tang Muxin, tunangan resmi Hong Dali, langsung setuju. Baiklah. Kami pasti akan membantumu saat kau membutuhkan kami. Kalau begitu, cepat beritahu kami, kategori apa saja yang bisa kami bantu. Karena mereka telah memutuskan untuk membantu, mereka tentu harus mengklarifikasi kategori mana yang harus mereka ikuti. Seminar bela diri normal terdiri dari 3 kategori utama, jelas Kong kepada semua orang. Kategori pertama adalah pertarungan antar jenius astral. Sekitar 10.000 siswa dari Divine Colleges ditempatkan dalam sebuah skenario. Setiap Chosen One akan memimpin 100 anggota astralnya. Kemudian, timnya akan mendapatkan 1 poin untuk setiap kill yang mereka dapatkan. Siapapun yang mengumpulkan poin terbanyak di akhir akan menjadi juara. Tentu saja, tim tanpa Chosen One sangat dirugikan. Menurut informasi terbaru, lebih dari 60 astral dipimpin oleh seorang Chosen One dalam seminar mendatang ini. Kategori kedua adalah pertempuran kelompok. 10.000 siswa dibagi menjadi 2 kubu besar. Mereka akan bertempur dalam skenario yang telah ditentukan, dan mereka dapat dibangkitkan jika gugur dalam pertempuran. Pihak manapun yang berhasil menaklukkan markas lawan akan menang. Namun, batas jumlah kematian adalah 100.000 kali. Dengan kata lain, setelah satu pihak mengumpulkan 100.000 kematian, mereka akan otomatis kalah. Kategori ketiga disebut Jalan Menuju Tuhan. Ini adalah kategori yang paling mudah, tetapi juga yang paling sulit. Ada tangga menuju langit. Totalnya ada 81 anak tangga. Namun, setiap anak tangga sangat sulit untuk dilewati. Ini adalah kategori yang paling berharga bagi yang terpilih. Aku harus mencapai target untuk melewati setidaknya 40 anak tangga kali ini. Kong menjelaskan ketiga kategori ini dengan tenang. Namun, hanya mereka yang benar-benar memahami seminar yang tahu betapa serunya ketiga kategori ini. Pertarungan antar jenius astral hanyalah pemanasan. Pertarungan kelompok akan menjadi pertumpahan darah. Sedangkan untuk jalan menuju Tuhan yang terakhir, itu adalah kategori tersulit yang tidak bisa diikuti oleh orang biasa. Itu adalah tahap di mana hanya orang-orang terpilih saja yang bisa masuk. Mengerikan sekali. Tang Muxin menatap dengan bingung. Sepertinya kita akan berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kita tidak boleh mempermalukan Dali, jadi kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk ini. Yap, ketiga kategori ini bukan lelucon. Kong mengangguk. Aku mengundang kalian karena kalian semua pengguna kemampuan yang sudah terbangun. Kalau orang biasa ke sana, mereka cuma bakal jadi umpan meriam. Dimengerti. Tang Muxin langsung berkata, istirahatlah dan pulihkan dirimu untuk beberapa hari ke depan. Aku akan mencari Suster Xiang Yu nanti dan memintanya untuk menyiapkan tempat peristirahatan sementara untukmu di sini. Tentu. Kalau begitu, terima kasih. Kong langsung menunjukkan rasa terima kasihnya. Semua orang berpencar dan bertindak. Levis dan beberapa lainnya tetap tinggal di pangkalan pelatihan untuk berlatih dan mencerna kekuatan baru mereka setelah kemampuan mereka terbangun. Tang Muxin dan gadis-gadis itu membawa Kong untuk mencari Hua Xiangyu sehingga dia bisa mengatur tempat tinggal baginya. Setelah mereka menyelesaikan semuanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Kong, Tang Muxin bertanya kepada Ling Xiaoyi, Kak Xiaoyi, kamu sudah melakukan pemeriksaan latar belakang Kong ini secara diam-diam, kan? Bagaimana orang ini? Kepribadiannya baik-baik saja. Ling Xiaoyi tersenyum dan berkata, temperamennya tidak terlalu baik atau terlalu buruk. Dia cukup egois. Karena dia sangat menderita di bawah Bei Mingxuan kali ini, dia ingin membalas dendam. Dia sangat agresif dan suka berperang. Namun, dia tidak jahat. Karena itu, dia tidak akan mengkhianati kita. Setelah Ling Xiaoyi membangkitkan kemampuan batu jiwa pikirannya, dia dapat membaca orang secara akurat seolah-olah dia sedang membaca label harga di toko. Meskipun ia tidak bisa mengklaim bisa melihat seseorang sepenuhnya, ia hampir pasti bisa yakin akan kepribadian umum seseorang. Karena ia mengatakan bahwa Kong tidak jahat dan tidak akan mengkhianati mereka, hal itu memang benar. Bab 1146. Berkendara di siang hari dan berkendara di malam hari. Baiklah kalau begitu. Tang Muxin tersenyum. Ayo kita buat keributan besar sekarang. Bei Yuanxing dulu menindas kita habis-habisan di sekolah. Kita harus membuat keluarga Bei membayarnya kali ini. Tentu saja. Lin Yanwei sepenuhnya setuju dengan keputusan Tang Muxin. Bei Sihui pergi ke planet bintang api ketika Tuan Muda juga ada di sana. Tidak diragukan lagi dia sedang menuju Tuan Muda. Kematiannya kemungkinan besar terkait dengan Tuan Muda juga.
Karena mereka berani merencanakan seperti itu, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Awalnya, kita akan mengincar keluarga Bei setelah keluarga Zhu runtuh. Jadi, tidak masalah jika kita bertindak lebih awal sekarang. Apa kita sedang memulai perang? Lin Chuyin, yang sedang memeriksa beberapa cetak biru mekanik, akhirnya angkat bicara. Kalau begitu, ayo kita bunuh mereka semua. Kita tidak boleh meninggalkan siapapun yang berani menyerang Dali. Jadi, sangat mengerikan. Semua orang merasakan kulit kepala mereka geli. Mereka tahu bahwa Lin Chuyin telah membuat banyak penemuan baru setelah meneliti cetak biru mekanik baru-baru ini. Hanya Tuhan yang tahu apa yang bisa dia pikirkan sekarang. Baiklah. Kalau begitu, semuanya, istirahatlah lebih awal. Tang Muxin memberikan instruksi terakhir. Berlatihlah dengan baik selama beberapa hari ke depan. Kalau sudah waktunya, kita akan menghajar mereka. Hong Dali tidak menyadari semua yang terjadi di Shenglong Star. Setelah tidur nyenyak di bumi, Hong Dali bangun pagi-pagi dan meregangkan badan dengan malas. Wahahaha, enak banget, enak banget. Fei Fei, manis, sudah bangun. Ayo bersiap pulang. Kita sudah siap sejak lama. Kamu yang paling malas. Gu Fei Fei dan Qiyuti sudah berpakaian dan menunggu Hong Dali bangun. Santai, santai, ayo pergi sekarang. Hong Dali memanggil pintu dimensi. Ia kembali mendapatkan lebih dari 200 poin prestasi dari perjalanan ini, rasanya sungguh menyenangkan. Ia berencana menukar 2 potong kostum Eternal lagi untuk nenek buyutnya segera setelah ia kembali. Tanpa diduga, sebuah bayangan melesat ke arahnya secepat kilat begitu ia kembali ke planet bintang api dan melangkah keluar pintu. Sosok itu tidak tinggi, dan wajahnya tertutup syal. Ketika akhirnya ia bisa melihat dengan jelas, Hong Dali langsung tertegun. Nenek buyut, kau juga datang ke sini. Kapan kau datang? Bajingan kecil, kau tahu betapa khawatirnya aku, teriak nenek buyut Hong Dali, Hua Yueling. Aku khawatir sepanjang malam akan serangan mendadak dari Bei Sihui itu. Jadi, apa kabarmu? Apa kau bertemu dengannya? Oh, dia. Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia sudah mati. Aku bahkan mendapatkan batu jiwanya. Apa? Hua Yueling langsung tercengang. Bei Sihui sudah mati. Kau mendapatkan batu jiwanya. Di mana? Cepat tunjukkan padaku. Oh, aku memberikannya pada Qiyuti sebagai hadiah. Katanya dia belum punya batu jiwa. Hong Dali terisak. Apakah batu jiwa ini sangat kuat? Itu hanya batu jiwa transformasi. Kalaupun kuat, tidak akan sehebat itu, kan? Kau memberikan batu jiwa transformasi kepada seekor naga. Hua Yueling menatap Qiyuti. Apa gunanya dia dengan itu? Cepat berikan batu jiwa itu padaku. Batu itu tidak berguna bagi orang lain, tapi bisa sangat membantumu. Apa gunanya itu? Benda ini tidak bisa dimakan. Yang terpenting, tubuhku tidak bisa menyatu dengan batu jiwa manapun, oke. Hong Dali tiba-tiba teringat kemampuan misterius yang disebutkan sistem. Sistem seharusnya menawarkan beberapa hal yang layak, kan? Tidak. Batu jiwa tidak berguna bagiku. Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tubuhku tidak cocok. Kalau tidak, aku pasti sudah menyatu dengannya sejak lama. Kenapa aku harus menunggu sampai sekarang? Begitu. Hua Yueling berpikir sejenak tanpa daya. Kemudian, ia menarik Hong Dali ke samping dan bertanya dengan suara rendah, sayangku, jawablah nenek buyutmu dengan jujur. Apakah kau sang terpilih? Apakah nenek buyut menemukan rahasiaku? Namun, Hong Dali tidak masalah dengan ini, ada orang terpilih di mana-mana sekarang. Dia harus memberitahu nenek buyutnya tentang rahasianya agar dia bisa memahami gerakannya dan berhenti terlalu khawatir. Selain itu, begitu perang dimensi pecah di masa depan, dia akan memiliki kartu truf. Yang terpilih. Bukan. Hong Dali tersenyum. Tepatnya, akulah yang terpilih iblis, satu tingkat di atas yang terpilih biasa. Sambil berkata begitu, ia mengeluarkan potongan-potongan kostum abadi yang baru ditukar, pelindung pergelangan tangan dan sepatu, lalu memberikannya kepada Hua Yueling. Ini baru ditukar. Hehe, lumayan, kan? Dengan begini, kakek buyut akan mendapatkan 4 potong kostum. Hong Dali tidak akan memberikan peralatan ini jika dia tidak tahu apapun tentang Bei Sihui. Lagi pula, bagaimana jika Bei Sihui menjelma menjadi nenek buyutnya untuk menipunya? Namun, keadaannya berbeda sekarang. Bei Sihui telah meninggal, dan Dali memiliki batu jiwa transformasi. Siapapun yang berani menyamar sebagai nenek buyutnya akan ketahuan dan dipukuli habis-habisan oleh Gu Fei Fei. Pertanyaan Hong Dali juga sangat terampil, ia mengatakan bahwa kakek buyutnya kini memiliki 4 potong jas tersebut.
Hanya nenek buyutnya yang asli yang tahu tentang dua potong jas sebelumnya, jadi ia bisa memeriksa identitasnya dengan cara ini. Dua potong lagi. Seperti dugaanku, Hua Yueling menarik napas dingin. Apakah kekasihku benar-benar pilihan iblis? Hua Yueling berkata dengan gembira, ya, kita punya 4 bagian sekarang. 2 bagian pertama adalah pelindung dada dan helm. Kali ini, kita punya pelindung pergelangan tangan dan sepatu. Sekarang 4. Semuanya baik-baik saja sekarang. Hong Dali tersenyum dan berkata, Nenek buyut, kau bisa santai sekarang, kan? Tidak apa-apa. Lagi pula, Fei Fei dan Qiyuti ada di sisiku. Siapa yang bisa melakukan apapun padaku? Oh, ya. Hong Dali menarik lengan Hua Yueling. Aku punya ide bagus untuk menyia-nyiakannya. Tapi, aku harus meninggalkan bintang Senglong dan berkeliling di tempat lain. Nenek buyut, bisakah kau membantuku mengeluarkan Xin Xin dan yang lainnya dari Divine Colleague? Istri-istrimu. Hua Yueling berpikir sejenak. Kekasihnya bukanlah sang terpilih, melainkan sang terpilih iblis yang bahkan lebih tinggi levelnya. Seharusnya ia aman dengan cara ini. Terlebih lagi, dengan Gu Feifei dan Qiyuti di sisinya, tak seorang pun kecuali kepala keluarga Bei Mingxuan, yang bisa menjadi ancaman bagi Hong Dali. Hua Yueling langsung mengangguk. Tentu. Tapi, Dali, perwakilan dari beberapa astral akan segera mengunjungi kita. Akan ada pertempuran antar yang terpilih. Apa kau tidak berencana menonton untuk bersenang-senang? Menonton pertarungan? Hong Dali berpikir sejenak. Tapi, kita tidak punya petarung yang bagus di sini, di Senglong Astral. Pasti tidak seru untuk ditonton, kan? Ia berkata jujur. Selain dirinya dan Gu Feifei, tidak ada petarung kuat lain dari generasi muda di sini. Kalau mereka benar-benar bertarung, mungkin akan sangat membosankan. Haha, bagaimana mungkin? Hua Yueling tersenyum dan berkata, karena para terpilih akan menghadiri kompetisi ini, pertarungan bukan satu-satunya bentuk kompetisi. Ada elemen lain juga. Nanti kau akan tahu. Tentu saja, jika kau tertarik, kau juga bisa berpartisipasi dan bersenang-senang. Akan ada hal-hal seru lainnya. Patut disimak. Hong Dali mengangguk setuju. Ya, tentu. Aku akan mendengarkanmu, Nenek buyut. Aku akan melihat-lihat dulu, lalu pergi bermain. Karena semuanya sudah diputuskan, Hua Yueling kembali ke bintang Senglong. Ia mengatur agar para antek Hong Dali kembali ke sisinya setelah latihan mereka. Hong Dali menepuk lengan Qiyuti dan bersiap untuk melihat-lihat, lagi pula, mereka tidak punya rencana di planet bintang api untuk beberapa hari ke depan. Akan lebih baik jika menunggangi naga untuk bertamasya. Tentu saja, ada masalah penting lainnya. Qiyuti harus bersiap untuk fusi dengan batu jiwa transformasi. Raung. Saat mereka tiba di lapangan kosong di dalam Fury Abyss, Qiyuti berjalan ke tengah lapangan. Kemudian, cahaya menyilaukan menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah cahaya itu memudar, Qiyuti yang mungil dan menggemaskan akhirnya kembali ke wujud aslinya. Dia adalah seekor naga merah dengan tubuh sepanjang lebih dari 100 meter. Setelah dia membentangkan sayapnya, mereka tampak seperti 2 awan hujan raksasa. Kamu terlihat lebih baik begini, komentar Gu Feifei. Lalu, ia menoleh ke arah Hong Dali. Dali, aku sarankan kamu langsung turunkan dia. Dengan begitu, kamu tidak hanya bisa menungganginya di siang hari, kamu juga bisa menungganginya di malam hari. Hong Dali. Kamu perempuan, kan? Kakak, apa kamu tidak mengerti arti kata pendiam? Dali, aku siap. Ayo naik. Si manis tidak mendengar apa yang dikatakan Gu Feifei. Kalau tidak, kepala naganya mungkin sudah terkubur di tanah sekarang. Cepat. Aku bisa membawamu terbang. Membuatmu terlihat keren dan terbang. Si manis memenuhi kedua kriteria itu. Tak lama kemudian, mereka naik ke punggung Qiyuti. Diiringi hembusan angin kencang yang besar, Qiyuti melesat langsung menuju langit dalam wujud naganya. Begitu mendebarkan. Hong Dali memandangi bangunan-bangunan yang mulai memudar dan gunung berapi raksasa yang mulai meletus sambil berseru. Kau memang bisa melihat lebih jauh saat kau semakin tinggi. Manis, apa semua naga api terlihat seperti ini? Si manis kekini tampak seperti naga versi barat. Ia memiliki kepala, perut, dan tungkai naga yang besar, serta sepasang sayap yang menyerupai sayap kelelawar. Selain itu, ia juga memiliki ekor yang panjang. Hong Dali teringat akan naga hijau Wu Wei yang berevolusi menjadi naga di bintang peri. Karena itulah ia mengajukan pertanyaan ini. Ada banyak wujud berbeda yang diadopsi oleh berbagai ras naga. Sambil terbang, Qiyuti menjawab, naga api kebanyakan terlihat seperti ini. Naga 7 warna terlihat seperti gunung batu permata. Naga kegelapan terlihat lebih ganas.
Naga es terlihat seperti berlian. Mereka hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Namun, konon ada jenis naga lain. Tubuh mereka terlihat seperti ular, dan mereka dapat memanggil angin dan hujan di langit. Mereka sangat berbeda dari kita. Begitulah. Sepertinya kakak Wei memang berevolusi menjadi naga pemanggil angin dan hujan semacam itu. Ngomong-ngomong, dia berbeda dari Kyutike. Ayo kita cari tempat acak saja sekarang. Hong Dali menepuk punggung Kyutike. Kita bisa selesaikan fusi dengan batu jiwa di tanah dulu. Setelah itu, kita bisa jalan-jalan. Lingkungannya bagus banget, pemandangannya juga bagus. Aduh, dunia tanpa teknologi dan peradaban manusia terasa sangat berbeda. Bab 1147. Efek batu jiwa transformasi. Baiklah. Mendengar itu, Kyutike menjawab dengan malu-malu, lalu menukik tajam. Sepasang sayap naganya yang besar membelah langit. Setiap kepakan sayapnya menghasilkan tekanan angin yang luar biasa. Ketika mereka berada sekitar 20 meter di atas permukaan tanah, kaki Kyutike melayang di udara. Dengan suara boom yang keras, ia mendarat, menyebabkan 4 lubang di tanah. Memang berbeda menunggangi naga. Hong Dali memutuskan untuk mempertimbangkan saran Gu Feifei dengan serius. Apakah di sini nyaman? Kyutike melihat sekeliling. Jauh dari kota utama ras naga api. Oke. Hong Dali melihat sekeliling. Mereka berada di dataran luas. Berkat kekuatan naga Kyutike, semua hewan gemetar dan berguncang di tanah. Rumput di sekitarnya setinggi setengah meter, dan tak jauh dari tempat mereka berdiri, terdapat sungai selebar puluhan meter. Air biru mengalir perlahan, dan sesekali ikan-ikan terlihat melompat-lompat menikmati keindahan alam. Ini tempat yang bagus untuk bersantai. Hong Dali tertawa. Baiklah. Coba menyatu dengan batu jiwa. Lihat apakah ada efeknya. Oke. Kyutike mempercayai Hong Dali. Ia mengeluarkan batu jiwa dan membuat sayatan kecil di jarinya. Tak lama kemudian, batu jiwa transformasi Bei Sihui menyatu dengan darah Kyutike. Lukanya sembuh dan penyatuan pun selesai. Bagaimana perasaanmu? Hong Dali bertanya pada Kyutike, mari kita lihat kamu berubah menjadi naga raksasa. Gu Feifei menendang Hong Dali. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak perlu berubah menjadi naga raksasa, berubah menjadi makhluk lain. Bagaimana kalau salah satu hewan itu? Oh, oke. Kyutike menjawab dengan malu-malu, aku akan bertransformasi sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia benar-benar berubah menjadi hewan mirip badak tak jauh dari situ. Bulunya panjang, abu-abu gelap, ekornya sepanjang 1 meter, dan 4 cakarnya sekitar setengah meter panjangnya. Dia memang berubah dari Kyutike, dia terlihat sangat imut. Wah, hahaha. Keren banget. Hong Dali memeluk ke si Kyutike. Aku suka binatang, terutama yang berbulu. Bajingan, jangan manfaatkan si manis ke. Gu Feifei memberi Hong Dali tendangan terbang lagi. Biar aku elus dulu. Hong Dali. Bisakah kau tidak bersikap barbar seperti itu? Kyutike yang telah bertransformasi tak dapat berbicara. Saat itu, ia persis seperti hewan-hewan yang tak jauh darinya. Karena itu, tanpa sadar ia melihat ke arah itu dan langsung diperhatikan. Hewan-hewan itu tak lagi takut padanya dan mencoba mendekat. Sepertinya mereka ingin menyambut anggota baru mereka. Hong Dali memandangi sekelompok hewan yang mirip Kyutike, atau lebih tepatnya serigala stepa berbulu panjang. Kira-kira begitulah. Hong Dali menepuk punggung Kyutike. Pergi dan kenali mereka. Meskipun Kyutike tidak bisa bicara, kecerdasannya tetap terjaga. Ia mendekati mereka dengan hati-hati. Au! Melihat ada anggota baru, kawanan serigala itu melolong dan mengelilinginya, mengendus-endus seluruh tubuhnya. Sepertinya Kyutike cukup populer. Gu Feifei tertawa. Lihat serigala-serigala stepa ini, mata mereka hijau dan bersinar. Apa mereka jatuh cinta padanya? Haha. Pada saat ini, serigala terkuat di antara kawanan itu perlahan berjalan mendekat, lalu berdiri di depan Hong Dali dan Gu Feifei. Gu Feifei tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, tetapi Hong Dali bisa. Ia menatap pemimpin kawanan itu dan menepuk kepalanya. Apakah kau di sini untuk menyambut kami? Hehe, maukah kau kutunggangi? Pemimpin itu mengangguk. Mereka menungganginya kemanapun mereka pergi. Hanya Hong Dali yang bisa menunggangi semua hewan kemanapun dia pergi. Feifei, naik. Ayo kita tunggangi serigala-serigala ini. Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan melompat ke serigala stepa yang lebih kecil di sampingnya, tak ada pilihan lain. Dengan tubuh Gu Feifei, mungkin hanya pemimpinnya yang bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, Hong Dali dan Gu Feifei menunggangi serigala, Kyutike berlari di antara mereka dan menuju matahari terbenam.
Waktu berlalu begitu cepat ketika mereka bersama para hewan. Tak terasa lama, matahari sudah mulai terbenam. Si manis telah berubah kembali ke wujud manusianya. Setelah sekian lama bermain bersama, kawanan itu tampak ramah kepada mereka. Mereka bertiga berbaring di rumput dan para serigala mengelilingi mereka, menghalangi angin dan menghangatkan mereka. Kyutike, yang telah berubah kembali ke wujud manusia, jelas memiliki keuntungan yang berbeda. Dali, Kyutike berbaring di samping Hong Dali dan berkata lembut, rasanya berbeda saat aku berubah menjadi serigala tadi. Oh, ceritakan padaku. Apa bedanya? Tanya Hong Dali. Ketika aku bertransformasi menjadi seperti mereka, aku benar-benar merasa seperti salah satu dari mereka. Aku sama sekali tidak merasa seperti orang asing. Aku bahkan, kata Kyutike lembut, aku bahkan sepenuhnya memahami karakteristik serigala-serigala stepa ini. Artinya, begitu aku bertransformasi menjadi seperti mereka, aku benar-benar menjadi bagian dari mereka. Tidak ada perbedaan sama sekali. Oh, benarkah? Mendengar itu, Hong Dali menyentuh dagunya. Kalau begitu, apa kau mau mencoba berubah menjadi naga raksasa? Naga lagi. Gu Feifei tak tahan lagi. Dia sudah jadi naga. Kalau dia berubah jadi naga, bukankah dia akan berubah ke wujud aslinya? Dia tidak butuh batu jiwa transformasi untuk itu. Tidak, itu tidak sama. Hong Dali tertawa dan mengedipkan mata pada Kyutike. Maksudku, gunakan kemampuan batu jiwa transformasi untuk berubah ke wujud aslimu dan lihat apakah ada perbedaannya. Gunakan batu jiwa transformasi untuk berubah ke wujud naga aslinya. Saran Hong Dali memang cukup menarik. Oke. Aku coba saja kalau begitu. Si manis sangat tanggap menanggapi apa yang dikatakan Hong Dali. Ada sebuah danau kecil tak jauh dari tempat mereka berada saat ini. Danau itu tidak terlalu besar, tetapi permukaan airnya cukup tenang, artinya permukaan air danau itu bisa digunakan sebagai cermin. Maka, mereka bertiga pun berangkat. Karena sebelumnya mereka berada di antara kawanan serigala, mereka tidak bisa terlalu dekat. Itu mungkin akan membuat mereka takut. Maka, mereka bertiga berjalan selama setengah jam dan tiba di bagian danau yang paling tenang. Tak ada binatang di sekitar mereka, hanya bulan di langit yang menyinari mereka dengan samar. Kalau begitu, aku akan berubah ke wujud asliku. Kyutike berjalan ke tepi danau dan cahaya putih menyilaukan langsung menyambar. Kyutike kembali ke wujud naganya. Ia telah menggunakan kemampuannya sendiri untuk berubah kembali ke wujud naga. Kemudian, Kyutike menatap bayangannya di air. Kali ini, dia menggunakan kemampuan batu jiwa transformasi. Transformasi. Puff. Asap mengepul, Kyutike tetaplah Kyutike. Wujud naganya tetaplah wujud naga. Namun, ketika Kyutike membuka mulut untuk berbicara, Hong Dali dan Gu Feifei bisa merasakan bahwa ia sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Dali, aku merasakannya, seru Kyutike. Aku bisa merasakannya, aku yang sekarang berbeda dari sebelumnya, berbeda, ini. Dia tertegun selama sekitar 30 detik, lalu terbang ke langit. Saat berada di langit, tubuh Kyutike mulai membesar. Tubuhnya awalnya sepanjang 100 meter. Pertumbuhannya terlihat jelas oleh mata telanjang. 200 meter, 300 meter. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh Kyutike telah tumbuh hingga lebih dari 500 meter. Saat itu, Kyutike mengepakkan sayapnya dengan gembira di langit, menghasilkan semburan tekanan angin yang dahsyat. Ia sangat bahagia. Itu dia, jadi ini dia, apakah ini rahasia sebenarnya dari ras naga raksasa? Aku mengerti sekarang, akhirnya aku mengerti, hahaha, Dali, terima kasih, akhirnya aku mengerti. Si manis keterbang di langit dengan gembira, sementara Hong Dali melompat-lompat cemas di tanah. Apa yang kau mengerti? Bisakah kau mengatakannya agar aku juga mengerti? Perlukah dia menjelaskannya lebih lanjut? Bahkan aku pun mengerti. Gu Feifei juga terkejut, tetapi ia segera menjelaskan kepada Hong Dali. Batu jiwa transformasi memang kuat. Bukankah sebelumnya ia pernah berkata, ketika ia berubah menjadi serigala stepa, ia dapat memahami karakteristik mereka sepenuhnya. Kali ini, ia menggunakan batu jiwa transformasi untuk berubah menjadi wujud naganya sendiri dan secara alami memahami karakteristik ras naganya sendiri. Oleh karena itu, hal-hal yang sebelumnya tidak ia pahami, kini ia pahami semuanya. Tapi tekanan udara ini agak menakutkan. Jangan bilang Kyutike telah berevolusi menjadi Raja Naga Api. Ratu Naga Api. Benarkah? Hong Dali terbelalak lebar. Ratu Naga Api, keren sekali. Anubreta, Tetua Agung Ras Naga Api, sedang beristirahat ketika tiba-tiba ia membuka matanya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar dari jurang api. Saat keluar,
naga-naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya dari ras naga api terbang ke langit. Arah yang mereka tuju adalah tempat Kyuti berada. Ini. Saat ia terbang, para tetua ras naga lainnya bergabung dengan tetua Anubreta. Mereka berkata dengan cemas, hanya mereka yang akan menjadi Raja Naga Api yang bisa memiliki kekuatan naga seperti itu. Siapakah itu? Siapa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjadi raja? Aku juga tidak tahu, kata Anubreta bersemangat, tapi ini kabar baik. Kabar yang luar biasa. Bukankah itu berarti Raja Naga Api akan lahir? Mungkin. Para tetua lainnya mengangguk serempak dan berkata, kita telah menunggu lebih dari 10.000 tahun. Apakah hari itu akhirnya tiba? Akankah Raja Naga Api akhirnya lahir? Sesaat, langit dipenuhi naga api. Ada ribuan naga api, hampir menutupi seluruh langit, semuanya terbang ke arah Kyutike. Bab 1148. Putri Naga Api. Tak lama kemudian, tetua-tua dan yang lainnya terbang ke tempat Hong Dali berada. Begitu melihat Kyutike, mereka tercengang. Krisnata, tetua. Saat melihat tetua, Kyutike merasa malu lagi. Aku menemukan sesuatu. Lalu ini terjadi. Hahaha. Tetua-tua begitu gembira hingga ia berteriak keras. Teriakannya bergema di lembah-lembah dan di seluruh dataran. Kerja bagus. Krisnata, aku tak menyangka kau akan berhasil. Kau sekarang berpotensi menjadi Raja Klan Naga Api. Mungkin sekarang, aku harus memanggilmu Yang Mulia. Jelaslah apa status Kyutike sekarang setelah tetua-tua memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia. Putri dari ras Naga Api. Meskipun Kyutike masih jauh dari level Raja Naga Api, selama dia terus berlatih, dia akan menjadi Raja sejati. Raja Naga Api. Tetua Agung, aku, sebenarnya ini semua berkat Hong Dali. Si manis ketetap manis seperti biasa. Tetua Agung, kau harus memberinya hadiah. Pasti. Ras Naga Api akhirnya memiliki seseorang yang berpotensi menjadi raja. Hal ini membuat Tetua Agung sangat bahagia. Ia menatap Hong Dali dengan ekspresi lembut. Dali, terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untuk ras naga api. Nah, jika kau punya permintaan, kau bisa memberitahuku. Selama tidak melanggar moral ras naga api, aku akan memenuhinya. Aku. Hong Dali menatap naga-naga di langit dan menelan ludah. Aku tidak punya apapun yang kubutuhkan. Aku punya uang dan aku tidak kekurangan orang. Tidak. Tetua-tua tegas. Kau telah berbuat begitu banyak untuk ras naga api kami. Kami harus membalas budimu. Kami harus memberimu hadiah. Itu sudah sepantasnya. Sial, ini pertama kalinya dia mendengar orang dipaksa menerima hadiah. Tapi dia benar-benar tidak kekurangan apapun. Dia punya orang, dia punya uang. Pada saat ini, Raja Iblis tiba-tiba angkat bicara. Bodoh, bahkan jika kau tidak menginginkan apapun lagi, kau bisa mendapatkan kepalaku kembali, kan? Bagaimanapun juga, aku adalah Raja Iblis dari ras Iblis, pilihan surga. Kepalaku tidak berguna sekarang, tetapi tulang, kulit, dan darahnya semuanya bagus untuk membuat artefak iblis. Jika kau tidak memintanya sekarang, kapan lagi? Minta kepala Raja Iblis kembali. Saran yang bagus. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya Hong Dali mendengar seseorang menggunakan kepalanya sendiri untuk membuat artefak iblis. Dia telah mempelajari sesuatu yang baru hari ini. Itu, Tetua Agung. Hong Dali menatap Tetua Agung Anubreta yang berada di langit. Aku sudah memikirkannya. Sebenarnya ada sesuatu yang kuinginkan. Bisakah kau memberiku kepala Raja Iblis? Aku ingin menggunakannya untuk membuat sesuatu. Kudengar itu cukup berguna. Kenapa itu terdengar sangat canggung? Ini. Bagaimanapun juga, itu adalah kepala Raja Iblis. Implikasinya serius dan tetua-tua ragu-ragu. Tuan Muda Dali, mohon tunggu. Kita perlu membahas masalah ini. Setelah mengatakan itu, tetua-tua Anubreta dan para tetua lainnya turun dari langit dan berubah kembali ke wujud manusia mereka. Kemudian, mereka berdiskusi dengan suara pelan. Apakah akan terjadi sesuatu jika kita memberikan kepala Raja Iblis? Aku tidak yakin. Seorang tetua berbisik, kita telah menekan kekuatan kepala Raja Iblis selama lebih dari 10.000 tahun, namun kita tidak dapat memurnikannya. Jika kita memberikannya sekarang dan tubuhnya tumbuh kembali. Mungkin saja, tapi Tuan Muda Dali kan anggota keluarga kerajaan Senglong. Raja Iblis pasti tidak akan mudah mengalahkannya, kan, kata tetua lainnya. Ya, kekuatan keluarga kerajaan Senglong tak perlu diragukan lagi. Sang tetua bergumam sejenak, lalu perlahan berkata, karena kita sudah berjanji padanya, kita tak boleh mengingkari janji kita. Ayo kita serahkan padanya. Dibandingkan dengan Putri Naga Api, kepala Raja Iblis tidak terlalu penting. Benar juga.
Kalau begitu, biarkan saja dia. Semua tetua lainnya mengangguk. Tuan Muda Dali. Setelah keputusan itu dibuat, tetua tua segera menghampiri Hong Dali sambil tersenyum. Karena Tuan Muda Dali tertarik pada kepala Raja Iblis, kami akan memberikannya kepadamu. Itu akan menjadi bukti hubungan erat antara ras naga api dan kalian, para manusia. Namun, Raja Iblis sangat kuat. Sudah 10.000 tahun berlalu dan dia masih belum sepenuhnya mati. Tuan Muda Dali harus berhati-hati. Ya. Tidak masalah, hehe. Terima kasih, Tetua Agung. Hong Dali segera mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, dia sama sekali tidak khawatir. Lagi pula, jiwa Raja Iblis telah terpenjara dalam sistem agung yang hilang. Pasti tidak akan ada masalah, karena sistem agung yang hilang sejauh ini sangat andal. Karena mereka telah memutuskan, semua orang kembali ke jurang api. 8 naga menarik rantai untuk mengeluarkan kepala Raja Iblis dari kolam lava. Mereka terus terbang hingga mencapai ruang terbuka yang luas di luar kota. Penampilan kepala Raja Iblis telah berubah. Tidak senyata saat pertama kali ia melihatnya. Kepala itu tampak agak membusuk, dan bulu-bulu di permukaan kulitnya telah terbakar habis di kolam lava. Kepalaku, kata Raja Iblis dengan sedih, baru beberapa hari sejak aku pergi, dan sudah terbakar sampai sejauh ini. Bukan cuma bakar. Kita juga harus memotongnya, kata Hong Dali sambil menyeringai lebar. Kau tidak berharap aku membawa kepala sebesar itu kembali. Kita harus memotongnya kecil-kecil. Akan lebih mudah juga saat kita membuat artefak iblis. Raja Iblis bahkan lebih tertekan kali ini. Bagaimanapun, kepala itu ada di tangan mereka. Tujuan sebenarnya Raja Iblis menginginkannya jelas bukan hanya untuk membuat artefak iblis. Dali, sejujurnya, ada alasan yang sangat penting mengapa aku menginginkan kepalaku kembali. Tubuhku memang hilang, tetapi ada inti iblis yang sangat penting di dalam tengkorakku. Kau bisa mengambilnya kapanpun kau punya waktu. Dengan inti iblis itu, aku bisa mengembalikan tubuhku. Apakah dia akan dibangkitkan? Hong Dali bertanya, benarkah? Seberapa besar tubuh barumu nanti? Apakah akan sebesar dulu? Ukurannya kira-kira sama dengan manusia, kata Raja Iblis. Setelah menyatukan tubuhku, aku akan punya kesempatan untuk bangkit. Tenang saja. Aku tidak akan menyerang orang pilihan iblis. Aku sebenarnya cukup senang berada di sisimu, jadi jangan khawatir. Apakah dia perlu khawatir atau tidak, itu belum diketahui. Hong Dali harus mengamatinya sebentar dulu, kalau dia menyerang mereka. Tentu saja, akan menyenangkan jika dia bisa menerima Raja Iblis sebagai anteknya. Baiklah. Aku akan memikirkan cara untuk mengeluarkan inti iblis itu. Hong Dali bertanya kepada Raja Iblis, bagaimana aku akan menggerakkan kepala besar ini? Dengan pesawat ruang angkasa, tentu saja. Apa kau perlu aku menjelaskannya? Tanggapan Raja Iblis terhadap pertanyaan Hong Dali menunjukkan ketidakpercayaan. Tentu saja aku tahu kita harus pakai pesawat luar angkasa. Hong Dali menghentakkan kakinya dengan marah. Lupakan saja. Kau tidak akan mengerti. Aku akan panggil pesawat luar angkasa itu ke sini. Maka Hong Dali pun memerintahkan pesawat ruang angkasa itu untuk membawa kembali kepala Raja Iblis. Perjalanan ke planet bintang api ini seharusnya berlangsung seminggu. Hari-hari berikutnya, Hong Dali meminta Raja Iblis untuk menuliskan beberapa buku panduan keterampilan tingkat lanjut dari dimensi iblis. Ketika ia punya waktu, ia pergi ke bumi untuk melakukan misi sampingan. Rasanya menyenangkan bisa begitu bebas. Sementara Hong Dali menjalani kehidupan yang riang, 100 jenius muda dari seluruh alam semesta berkumpul di Divine College. Konferensi seni bela diri berskala besar tahun ini di Divine College telah dimulai. Di Divine College, ratusan pesawat ruang angkasa kecil dari berbagai astral besar berhenti di landasan kampus. Banyak orang turun dengan tergesa-gesa. Ada puluhan ribu orang. Orang-orang ini adalah para jenius yang dipilih oleh alam astral utama. Beberapa dari mereka adalah siswa dari perguruan tinggi ilahi di alam astral utama lainnya. Di antara mereka, ada beberapa yang berbeda, dingin, dan sulit didekati. Mereka adalah orang-orang pilihan surga dari berbagai alam astral utama. Para pilihan surga ini datang untuk mengikuti kompetisi pilihan surga yang diadakan di konferensi seni bela diri. Sebagai pilihan surga, mereka memperoleh keterampilan yang luar biasa tetapi harus menyelesaikan berbagai tugas yang sulit. Konferensi seni bela diri ini adalah salah satunya. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang di Akademi Ilahi Keluarga Kerajaan Senglong. Dekan Vergos maju menyambut mereka bersama 3 tetua dan ribuan mahasiswa Akademi Ilahi. Tahun ini, konferensi seni bela diri astral diadakan di Senglong Astral. Meskipun terdapat banyak perguruan tinggi ilahi di seluruh Senglong Astral, perguruan tinggi terbesar berada di kota Tianyuan. Karena akan ada pengunjung dari semua alam astral utama,
ini adalah pilihan yang tepat. Halo, Dekan Vergos. Para pemimpin mentor dari berbagai perguruan tinggi maju untuk menyambutnya. Waktunya konferensi seni bela diri 3 tahun sekali lagi tiba. Mohon maaf atas gangguan apapun. Hehe, tidak ada yang perlu dimaafkan. Silakan lewat sini. Setelah mereka turun dari pesawat ruang angkasa, Vergos dan ketiga tetua memimpin jalan. Sambil berjalan, ia berkata, "Oh, sejak kita berpisah 3 tahun lalu, semua orang telah membuat kemajuan pesat dalam studi seni bela diri mereka. Selamat. Ada begitu banyak orang pilihan surga kali ini. Konferensi seni bela diri diadakan setiap 3 tahun. Dulu, jumlah orang pilihan surga dianggap banyak jika jumlahnya lebih dari sedikit. Namun, kali ini jumlah mereka belum pernah terjadi sebelumnya. Ratusan alam astral telah datang untuk berpartisipasi." Vergos melirik kerumunan dengan santai. Ada puluhan kandidat yang sebelumnya sangat langka. Ini tidak biasa. Lumayan. Para pemimpin mentor dari perguruan tinggi suci berbagai alam astral berkata dengan rendah hati, kali ini ada lebih banyak pilihan surgawi. Sungguh tak terduga. Apakah ada pilihan surgawi dari alam astralmu? Ini. Vergos terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan tegas. Alam astral kita sedang tidak beruntung kali ini. Dia belum muncul. Masih belum terkonfirmasi apakah Hong Dali adalah sang pilihan surga. Lagi pula, dia masih berlibur di luar, jadi mereka bisa mengabaikannya untuk sementara waktu. Tanpa diduga, begitu ia memikirkannya, Vergos melihat sebuah wahana antariksa mendarat perlahan di atas rumput. Wahana itu adalah wahana antariksa yang ditumpangi Hong Dali. Bab 1149. Yang terpilih. Wow, apa, mereka kembali setelah aku baru saja menyebutkannya. Vergos menatap dengan bingung, merasa senang sekaligus khawatir. Khawatir kalau yang terpilih lainnya juga akan mengenali Hong Dali sebagai yang terpilih. Senang karena semua orang sudah kembali, maka Gu Feifei pasti juga sudah kembali. Seperti dugaan, tak lama kemudian, Vergos melihat Hong Dali, Gu Feifei, dan yang lainnya keluar dari pesawat ruang angkasa. Ia bergegas menghampiri dan memberi instruksi lembut, "Dali, para terpilih dari astral lain sudah tiba. Hati-hati." "Oh, oke." Hong Dali mengangguk. Bukan berarti dia perlu khawatir atau berhati-hati, dia bukan orang terpilih, kok. Setelah Vergos mengingatkan Hong Dali, ia memusatkan perhatiannya pada para terpilih lainnya. Hasilnya membuatnya khawatir sekaligus senang. Senang karena Hong Dali sebenarnya bukan sang terpilih. Khawatir karena Hong Dali bukan sang terpilih, maka konferensi seni bela diri sepertinya akan berakhir tragis. Tentu saja, ia jelas tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Vergos berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan hanya bertindak sebagai pemandu wisata bagi peserta konferensi seni bela diri lainnya. Oleh karena itu, mereka semua masuk ke dalam Divine College. Salah satu pemimpin dari sekolah lain menunjuk ke sebuah pohon setinggi 200 meter. Pohon ini berada tepat di tengah-tengah Divine College, dengan diameter lebih dari 40 meter. Pohon itu sangat tinggi dan lebar, sangat menarik perhatian. Orang itu berkata, "Ya ampun, sudah puluhan tahun sejak terakhir kali aku melihat pohon ini. Pohon ini tumbuh semakin spektakuler." Vergos tersenyum dan berkata, "Pohon kehidupan ini ditanam oleh dekan sekolah 2 generasi yang lalu. Daya hidup dekan itu sungguh luar biasa. Setelah beliau menanam pohon ini, semua tanaman di sekolah tumbuh dengan sangat baik." Benarkah sehebat yang dia katakan? Di sampingnya, Hong Dali bertanya dengan lembut kepada Gu Feifei, sebuah pohon yang ditanam oleh seorang dekan dari 2 generasi sebelumnya masih dapat terus memberikan energi kehidupan bagi tanaman lain hingga kini. Benarkah sehebat itu? Tentu saja. Gu Feifei mengangguk dan berkata, "Semua dekan di Divine College kami menyatu dengan batu jiwa kehidupan. Lagi pula, perkelahian antar siswa sudah biasa. Karena itu, sangat penting untuk memastikan keselamatan mereka. Namun, dekan dari 2 generasi sebelumnya adalah yang terkuat di antara puluhan dekan sebelumnya, itulah mengapa pohon yang ia tanam sangat berharga." Kali ini, Hong Dali akhirnya mengerti. Sepertinya sekolah ilahi kecil ini menyembunyikan banyak orang kuat. Sekolah ini tidak sesederhana kelihatannya. Sebelumnya, ia selalu mengira Din Vergos hanyalah seorang lelaki tua yang gemar bercanda, tetapi ternyata tidak sesederhana itu. Sambil terus berjalan masuk dan membahas berbagai hal menarik tentang Divine College, para siswa dari astral lain memperhatikan bentuk tubuh Gu Feifei dan dengan penasaran datang dan bertanya, "Hei, cantik, siapa namamu? Dilihat dari tubuhmu, kau pasti sangat kuat, kan? Jangan coba-coba merayuku." Nada bicara Gu Feifei terhadap orang asing jelas tidak begitu baik. "Jangan ganggu aku. Lihat itu." Hanya dia yang bisa mengatakan sesuatu dengan kasar seperti itu. "Kenapa kalian begitu sombong?
Sekelompok murid dari astral lain tertawa dingin dan berkata, astral kalian bahkan tidak punya yang terpilih, kalian mungkin hanya bisa duduk diam dan menonton konferensi bela diri kali ini. Jangan ganggu kalian. Alam astral alang kami punya yang terpilih yang sangat handal, itu, yang membawa pedang lebar putih di punggungnya. Dasar muming, level sektor bintang orde kelima, tinggal selangkah lagi untuk mencapai puncak sektor bintang. Mendengar perkataan orang tersebut, Hong Dali dan Gu Feifei menoleh ke arah yang ditunjuknya dan memang melihat seseorang berwajah dingin tengah menenteng pedang lebar berwarna putih mengikuti rombongan dari belakang sambil sesekali melirik ke arah para terpilih lainnya. Karena masih cukup pagi, kebanyakan dari mereka diam-diam mengamati lawan mereka. Terutama para terpilih. Meskipun mereka memiliki banyak keahlian dan kemampuan yang sangat kuat, mereka juga harus menyelesaikan berbagai misi yang ditugaskan oleh Master Dimensi secara bersamaan. Dan jelas, konferensi seni bela diri kali ini juga merupakan salah satu misi mereka. Mengenai apa sebenarnya misi itu, Hong Dali tidak tahu, dia tidak terlibat, dia hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Oh. Gu Feifei tidak bereaksi banyak, lagi pula ia tidak terlalu peduli dengan penilaian orang lain terhadap tubuhnya. Ia hanya tersenyum dingin, melirik orang itu, dan berkata, dia tetaplah dia, kau tetaplah kau. Kau bukan anteknya, apa hubungannya kau dengan kekuasaannya? Lihat betapa sombongnya dirimu, hati-hati nanti kau bisa dipukuli sampai babak belur. Entahlah, aku akan dipukuli sampai babak belur atau tidak. Orang itu menyeringai, ekspresinya begitu angkuh hingga seolah menggoda orang lain untuk meninjunya. Tapi alam astralmu tidak punya yang terpilih untuk konferensi kali ini lagi. Hal ini sudah terjadi beberapa konferensi terakhir. Aku penasaran apa yang dirasakan dekanmu sekarang, tapi mungkin sedang tidak enak badan, haha. Kau percaya aku akan menghajarmu sampai babak belur sekarang juga? Mendengarnya menyebut nama dekan, suasana hati Gu Feifei sedang tidak baik. Kau minta dihajar, ya. Kau percaya aku bisa menghabisimu dalam sekejap? Sombong banget. Orang itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, ayolah. Aku lihat saja bagaimana kau akan menghabisiku, hahaha. Melihat Gu Feifei hendak menyerang, Hong Dali menariknya kembali dan berbisik di telinganya, Feifei, jangan melawan dulu, masalah ini agak aneh. Tak heran ia merasa aneh. Seharusnya, ini wilayah mereka. Mereka adalah tuan rumah dan yang lainnya adalah tamu, jadi tidak wajar jika tamu memprovokasi tuan rumah saat mereka baru saja bertemu. Lagi pula, pihak lain bahkan sengaja menyebut-nyebut sang terpilih secara detail, seolah-olah ia sedang mencari musuh untuk sang terpilih itu. Ini sepertinya tidak benar. Tentu saja aku tahu ada yang salah. Gu Feifei mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata, tapi aku hanya ingin menghajar seseorang, itu saja. Baiklah. Hong Dali tidak tahu apa yang bisa ia lakukan sekarang. Ia tidak akan menghentikan Gu Feifei jika wanita itu ingin menghajar seseorang, akibat dari kurang ajarnya pasti akan berakhir tragis, oleh karena itu, dengan sangat cepat, orang itu langsung diusir dari sekolah oleh Gu Feifei, sambil berteriak keras sambil terpental di udara. Sebenarnya, ini hanya pertempuran kecil, tetapi tiba-tiba, ketika orang itu terlempar keluar, Yu Muming menoleh dan melihat Gu Feifei. Matanya langsung tenggelam dan ia pun berjalan mendekat. Kau murid nomor 1 Divine College, Gu Feifei. Sang terpilih, Yu Muming, menatap tajam ke mata Gu Feifei dan berkata dengan suara berat, kau benar-benar berani melukai seorang murid dari alam astral alang kami, aku resmi menantangmu untuk bertarung. Begitu dia mengatakan ini, Hong Dali langsung mengerti. Orang itu tadi hanyalah pion kecil, tujuannya adalah memprovokasi Gu Feifei untuk menyerangnya dan memberi Yu Muming alasan untuk melawannya. Namun, yang membuat Hong Dali penasaran adalah Yu Muming ini ternyata cukup cerdik. Ia tahu bahwa Gu Feifei adalah siswa nomor 1 di Divine College dan langsung memikirkan kesempatan untuk menantangnya. Apa rencananya? Emosiku sedang tidak baik. Karena dia memprovokasiku, wajar saja kalau aku harus menghajarnya. Gu Feifei menatap Yu Muming dan berkata, kenapa, kau kan pemimpinnya dan ingin membalas dendam untuknya sekarang. Apa perlu berbasa-basi seperti ini? Katakan saja terus terang kalau kau mau berkelahi. Terserah apa yang kau pikirkan. Yu Muming menurunkan pedangnya, menunjuk Gu Feifei, dan berkata, aku sudah lama mendengar bahwa meskipun Gu Feifei dari Divine College bukan seorang terpilih, kau sangat kuat. Bagaimana, beranikah kau menerima tantanganku? Sekarang, semua orang menyadari keributan di sini. Melihat ada pertunjukan yang akan ditonton, mereka semua berkumpul. Bukan hanya para siswa, bahkan para guru dan pemimpin sekolah lain serta para terpilih lainnya juga datang untuk menonton. Cepat, lihat, itu si terpilih dari alam astral alang. Dia benar-benar menantang seorang wanita. Benar, sang terpilih ini benar-benar menantang seorang wanita. Aneh, apa yang terjadi? Entahlah.
Nggak usah terlalu peduli, tonton saja acaranya, tapi sosok wanita ini unik banget, haha. Semua orang berdiskusi dengan lembut, dan masalah itu dengan cepat menarik perhatian Dean Vergos dan yang lainnya. Kalian berdua mau bertarung? Dean Vergos perlahan mendekat, tersenyum, dan berkata, tinggal 1 jam lagi sebelum konferensi bela diri dimulai, kenapa tidak menunggu sedikit lagi? Tidak perlu terlalu bersemangat sekarang, kan? Sambil mengatakan ini, dia diam-diam merasa bingung dengan apa yang dipikirkan sang terpilih ini. Mengapa dia langsung menantang Gu Feifei? Seharusnya, mereka tidak memiliki konflik yang nyata satu sama lain, bukan? Karena kita tidak bisa bertarung sekarang, lupakan saja. Yu Muming dengan tegas menyimpan pedangnya, lalu perlahan berkata, tapi masalah mengalahkan murid dari alam astral alang kita tentu tidak akan berakhir seperti ini. Gu Feifei, aku akan menunggumu di jalan menuju dewa, kuharap kau tidak mengecewakanku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yu Muming langsung menyelinap ke kerumunan dan menghilang dari pandangan. Setelah Yu Muming pergi, yang lain tercengang. Setelah hening sejenak, seluruh tempat itu meledak. Tidak mungkin, kan? Mumingmu sebenarnya ingin Gu Feifei pergi ke jalan menuju Tuhan juga. Dia bukan orang terpilih, kan? Kenapa dia harus pergi ke sana? Sulit dikatakan. Mumingmu tidak bodoh. Karena dia bilang begitu, pasti ada alasannya. Mungkin memang begitu. Jalan menuju dewa ini bukan sesuatu yang bisa ditantang siapapun. Konon, seseorang di level puncak sektor bintang paling tinggi hanya bisa mencapai level 56. Sekuat apapun Gu Feifei ini, dia paling tinggi hanya bisa mencapai level 30 atau 40, kan? Mendengar diskusi mereka, Hong Dali pun penasaran. Jalan menuju Tuhan. Apa itu? Kenapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Hong Dali diam-diam menarik lengan Gu Feifei dan bertanya dengan lembut, Feifei, apa sebenarnya jalan menuju Tuhan ini? Kenapa dia menunggumu di sana? Apakah jalan ini sangat menakjubkan? Aku masih penasaran kenapa dia ingin memprovokasiku, jadi inilah alasannya. Gu Feifei tertawa dingin dan berkata, jalan menuju dewa adalah ujian kekuatan yang biasanya akan dijalani oleh orang-orang terpilih. Total ada 81 level, dan setiap level menguji hal yang berbeda. Setiap 9 level akan meningkatkan kemampuan orang-orang terpilih. Bisa dibilang ini adalah salah satu metode terpenting bagi orang-orang terpilih untuk meningkatkan kekuatan mereka. Apa-apaan ini, sungguh luar biasa. Sebenarnya ada sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuan para terpilih. Bab 1150. Muaks, apakah kau merindukanku? Itu urusannya kalau dia mau ikut. Apa hubungannya denganmu? Tanya Hong Dali penasaran, kenapa kau juga harus ikut? Kau bukan pilihan surga. Aku bukan pilihan surga. Gu Feifei mengangkat bahu. Jalan menuju Tuhan tidak hanya bisa diakses oleh pilihan surga. Pilihan Tuhan, pilihan iblis, bahkan orang biasa pun bisa bergabung. Tidak mungkin. Hong Dali mendengarkan dengan mata terbelalak. Kedengarannya menakutkan sekali, ternyata siapapun bisa pergi. Mereka boleh pergi, ya. Jumlah level yang mereka lewati itu subjektif. Gu Feifei cemberut. Level sektor bintang adalah persyaratan masuknya. Secara umum, dianggap lumayan jika level sektor bintang orde pertama bisa mencapai level 9. Level sektor bintang tertinggi seharusnya bisa mencapai sekitar level 50. Mengerikan sekali. Hong Dali terkejut. Level sektor bintang memiliki kekuatan tempur tertinggi, tetapi level sektor bintang tertinggi hanya bisa menantang hingga level 50 atau lebih. Hong Dali berpikir sejenak, lalu bertanya, itu tidak benar. Jalan menuju Tuhan dipersiapkan untuk orang-orang pilihan surga. Mengapa Yu Muming memaksamu untuk berpartisipasi? Apakah ada sesuatu di antara kalian berdua? Apa sih yang ada di antara kita? Gu Feifei mendengus. Sebenarnya bukan apa-apa. Itu konferensi bela diri terakhir. Aku bosan dan pergi ke jalan menuju Tuhan untuk bersenang-senang. Waktu itu, aku mencapai level 48. Anehnya, aku pergi ke sana diam-diam sendirian. Bagaimana Yu Muming tahu? Dia pergi ke sana karena dia bosan dan mencapai level 48. Siapa yang melakukan itu dengan santainya? Apalagi yang bisa terjadi? Hong Dali cemberut. Dinding punya telinga. Dia mungkin melihatmu saat kau berkeliaran dan menganggapmu sebagai targetnya agar dia bekerja lebih keras. Kali ini, dia ingin menantangmu. Aku penasaran kenapa dia sengaja mengatur orang tak berguna untuk memprovokasimu. Inilah alasannya. Aku juga berpikir begitu. Gu Feifei mengangguk. Ngomong-ngomong, jalan menuju Tuhan itu tidak menyenangkan. Hadiahnya lumayan, tapi aku tidak membutuhkannya. Sayang sekali. Kalau begitu, jangan ikut. Hong Dali terkekeh.
Menang atau kalah tidak penting baginya. Itu urusannya kalau dia mau menantangmu. Terserah kamu mau menerima tantangannya. Ayo kita bersenang-senang sendiri dan abaikan dia. Aku juga berpikir begitu. Gu Feifei mengangguk. Lalu, ia mengeluarkan laptopnya. Sebaiknya aku melihat sahamku. Hong Dali. Ini penggila pasar saham. Pada saat ini, Dekan Vergos membawa para jenius astral untuk berkeliling kampus. Gu Feifei melihat pasar sahamnya, dan Hong Dali bosan setengah mati. Saat ia merasa bosan, ia mendengar suara yang familiar. Dali, kamu sudah kembali. Itu suara Sin Sin saya. Hong Dali berbalik dan melihat Tang Muxin dan sekelompok orang berjalan ke arahnya. Ada lebih dari 20 orang, dan semuanya memancarkan aura yang berbeda. Jelas sekali semua orang telah jauh lebih baik. Hong Dali tertawa sambil berlari menghampiri. Ia memeluk Tang Muxin dan tertawa. Sin Sin, aku sangat merindukanmu. Hahaha. Apa kau merindukanku? Orang jahat ini, melakukan ini di siang bolong di depan semua orang. Tang Muxin tersipu dan berkata pelan, ya, aku melakukannya. Sin Sin ku jujur banget. Aku bakal kasih like. Semuanya sudah banyak berkembang. Hong Dali menatap semua orang. Momentum kalian jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selamat atas kemajuan kalian, haha. Haha. Tuan muda, kami sangat merindukanmu. Liang memeluk Hong Dali erat-erat dan tersenyum. Syukurlah, Tuan muda merawat kami dengan baik dan mengizinkan kami makan begitu banyak buah eliksir untuk meningkatkan atribut kami. Kalau tidak, akan sulit untuk mengejar ketinggalan. Sebelumnya, Hong Dali telah membawa semua orang untuk berpesta di ruang eliksir untuk menghabiskannya. Akibatnya, atribut antek-anteknya meningkat tajam. Kalau tidak, akan sulit untuk mengejar ketinggalan dengan siswa lain. Bagaimana ini seharusnya diungkapkan? Meskipun Hong Dali biasanya tidak berperasaan, ia bijaksana di saat-saat kritis. Hehe, senangnya kalian bisa menyusul. Hong Dali segera mengganti topik dan memeluk Lin Yanwei, Lin Chuyin, Zhang Yi, dan Jiang Qiansui masing-masing. Lalu, ia berkata dengan puas, sudah beberapa hari aku tidak bertemu kalian. Kalian semua terlihat lebih cantik, hehe. Mereka langsung tersipu dan dengan patuh mengelilingi Hong Dali. Meskipun mereka mengundang beberapa tatapan iri, mereka tak tega pergi. Hong Dali milik kita. Tak seorang pun boleh merebutnya dari kita. Gu Feifei bergumam sambil melihat pasar sahamnya. Istri-istri bajingan ini sudah cukup untuk membentuk kelompok. Kalau butuh 5 orang untuk membentuk satu kelompok, itu sudah cukup. Hong Dali, kita bertemu lagi. Saat itu, seorang pemuda muncul dari kerumunan dan berdiri di depan Hong Dali. Ia berkata dengan tenang, aku tidak menyangka akan salah menilai. Situasinya berbeda sekarang. Aku ingin memperkenalkan diri lagi. Namaku Kong, sang pilihan surga dari Teron Astral. Ini pertemuan kedua kita. Mohon bantuannya. Halo. Hong Dali mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Kong. Ia berkata, kau di sini bukan untuk berkelahi kali ini, kan? Iya, hidup ini begitu indah, tapi kau begitu kejam. Itu tidak baik. Selain berkelahi, kau bisa mencariku untuk hal lain. Tolong jaga aku. Hehe, saya anak yang hilang dari zaman baru. Saya pasti tidak akan melawan. Keduanya berjabat tangan. Para murid dari alam astral lain melirik mereka diam-diam, tertegun. Setelah hening sejenak, mereka berbisik di antara mereka sendiri. Cepat, lihat. Bukankah itu Kong, sang pilihan surga, dari Teron Astral? Apa dia kenal anak itu? Mungkin. Kong penyendiri, dan dia cukup kuat. Dia mungkin bisa masuk 10 besar di konferensi seni bela diri ini di antara para pilihan surga lainnya. Bagaimana dia kenal anak itu? Mereka berjabat tangan. Apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Siapa tahu. Segmen pertama, Astral Genius Battle, akan dimulai sekitar setengah jam lagi. Aku penasaran apa yang sedang direncanakan Kong. Astral Genius Battle, dia seharusnya tidak membuat masalah, kan? Peringkat itu sangat penting. Sementara yang lain berspekulasi tentang hubungan mereka, Bei Yuanxing menggertakkan giginya dengan kebencian saat melihat Hong Dali dan Kong berjabat tangan. Aku tidak menyangka kedua bajingan ini bisa bersama. Sialan. Kakakku mati di planet bintang api. Hong Dali pasti membunuhnya bersama Kong. Bunuh mereka, aku harus membunuh mereka. Bei Yuanxing sebelumnya telah meminta bantuan saudaranya, Bei Sihui, untuk membunuh Hong Dali. Ia kemudian menerima kabar buruk bahwa saudaranya meninggal di planet bintang api. Melihat Hong Dali bersama Kong, Bei Yuanxing langsung berasumsi bahwa kematian saudaranya disebabkan oleh mereka, bagaimanapun juga, Kong tidak bisa lepas dari kesalahannya. Baiklah,
murid-muridku tersayang. Tepat ketika Bei Yuanxing hendak memberitahu ayahnya tentang temuannya, Dekan Vergos mengumumkan dengan lantang. Sekarang pukul 9.30. Sesuai aturan, kita akan memulai sesi pertama konferensi seni bela diri dalam 30 menit. Mohon semua siswa kembali ke posisi masing-masing dan bersiap. Pukul 9.55, semua orang harus memasuki dunia virtual. Pukul 10, pertarungan Astral Genius akan dimulai tepat waktu. Untuk saat ini, semua dibubarkan. Mendengar hal itu, lebih dari 10.000 siswa dari berbagai alam astral, termasuk para pilihan surga, semuanya kembali ke pesawat ruang angkasa mereka. Kong juga dipanggil untuk kembali oleh siswa dari Teron Astral. Seorang pemuda berusia sekitar 23 hingga 24 tahun. Ia berjalan perlahan dan membungkuk kepada Kong. Kemudian, ia berkata, yang terpilih dari surga, mentor mengundang Anda untuk kembali dan bersiap-siap untuk pertempuran Astral Genius. Kong mengangguk dan berkata, baiklah. Aku pergi sekarang. Sebelum pergi, Kong menatap Hong Dali dan berbisik, Dali, kuharap kau bisa ikut serta dalam pertempuran Astral Genius nanti. Sebaiknya kita bisa bersatu untuk meraih kemenangan. Oh, aku lihat saja nanti. Hong Dali mendengus. Aku perlu mempertimbangkan partisipasiku. Saya harap Anda bisa berpartisipasi, kata Kong lembut, ini permintaan kecil dari saya. Lalu, ia pergi. Terus kenapa kalau aku ikut, tanya Hong Dali penasaran, ini cuma kompetisi bodoh. Apa yang bisa aku ikuti? Aku bahkan tidak suka berkelahi. Hanya butuh sepatah kata dari Tang Muxin untuk membuat Hong Dali berubah pikiran. Dali, lihat betapa menyedihkannya dia. Mereka pikir dia pembunuhnya. Dialah yang membunuh Bei Sihui. Lebih tepatnya, sistem yang membunuhnya. Kong dijebak, dia seharusnya membantunya. Hong Dali menyentuh dagunya. Baiklah, aku akan bersenang-senang di dalam. Tunangan Hong Dali paling mengenalnya. Di sisi lain, pemuda itu mengikuti setengah langkah di belakang Kong dan bertanya dengan lembut, yang terpilih surga, mengapa orang ini harus berpartisipasi dalam pertempuran jenius? Tidak ada yang terpilih surga di Shenglong Astral. Kekuatan orang lain hanya bisa dianggap umpan meriam. Seharusnya tidak masalah apakah mereka berpartisipasi atau tidak, kan? Umpan meriam. Mendengar itu, Kong tertawa. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang jadi umpan meriam. Hehe. Astral Genius Battle diperuntukkan bagi semua manusia jenius. Para jenius semacam itu tidak hanya merujuk pada keluarga kerajaan astral. Keluarga kerajaan astral berasal dari kalangan bangsawan dan memiliki sumber daya yang melimpah. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa setidaknya 70% kekayaan di alam astral berada di tangan keluarga kerajaan astral. Sebagaimana di negara manapun di dunia, sebagian besar kekayaannya berada di tangan segelintir orang. Meskipun demikian, mereka yang berjuang dari bawah hingga atas, dan akhirnya terpilih oleh keluarga kerajaan astral, bukanlah orang-orang lemah. Oleh karena itu, pertempuran jenius astral adalah tempat berkumpulnya segelintir jenius yang unggul, serta anggota keluarga kerajaan yang sangat berbakat dari alam astral utama. Di antara mereka, para pilihan surga yang lebih kuat juga akan berpartisipasi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.